pemerintah menunda pengumuman aturan pencairan tunjangan hari raya bagi para pekerja swasta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk empati pemerintah terhadap situasi yang tengah dialami masyarakat terdampak banjir Jabodebek. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut jika pemerintah telah melakukan pembahasan terkait pencairan THR. Kabarnya, pengumuman THR swasta akan dilaksanakan bersamaan dengan THR untuk pekerja aparatur sipil negara. Pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran sebesar 50 triliun untuk hal tersebut. Lalu, bagaimana perkembangan skema perhitungan THR? Benarkah tunjangan yang diberikan ke ASN tidak akan 100%? Temukan jawabannya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik Finance. Dalam mendukung Astacita dan pertumbuhan ekonomi, Kemenparekraf memiliki peran penting dalam memberikan tambahan pendapatan negara serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak main-main, berdasarkan Travel and Tourism Development Index World Economic Forum 2024, Indonesia berada di posisi ke-22 dunia atau naik 10 peringkat dari periode sebelumnya. Hal ini tentu dapat menjadikan sektor wisata sebagai salah satu ujung tombak ekonomi Indonesia. Lalu, apa gebrakan terdekat Kemenparekraf dalam memajukan perekonomian masyarakat? Bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti diskusinya dalam wawancara khusus Detik Sore bersama Zita Anjani, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata. Sementara itu, untuk menutup edisi hari ini, Detik Sore akan membahas perubahan nama penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kabarnya, konsep SPMB sudah disetujui oleh Presiden. Apa saja yang berubah? Simak diskusinya bersama redaktur pelaksana Detik Edu. Simak ulasan dalam berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yang tentunya bisa ngasih kamu kesegaran di tengah-tengah panasnya cuaca kota Jakarta. Benar sekali. Meskipun panas tapi kita syukuri karena tidak hujan lagi. Wow, tentu saja karena kita indoor. Karena kami bisa melakukan magic. Hiuku hibiniu. Lomba sih. Yes. Narkoba. No. Buka puasa sore-sore. No. Iya dong, sore-sore kan nanti buka puasa. Nah ini harus dijelaskan nih sama Detikers juga ya. Apakah sorenya itu jam berapa gitu? Karena tapi sore buka puasa tuh panjang. sore kan masuknya? Maghrib ya? Iya sih, Is waktu it maghrib tuh sore Maghrib consider ya. as a sore? Kok gue malam ya karena udah gelap. Oh iya benar-benar karena udah lewat dari jam 6. Betul. Tapi coba. Biar konsentrasinya masih terjaga atau enggak, coba cek dulu ada yang baru enggak. Apa ya? Coba Aku? cek dulu. Rambutku baru? Emang iya. Terus kayak keserang balik gitu. Enggak kayak mah. Ini apa ini? Tada! Welcome to Detik Sore everybody. Sudah punya totemnya di sini. Ada totemnya bener. Iya kan? Jadi ini kayak kalau dapet plakat lomba-lomba, tapi ini yang ngasihnya Godzilla. Alias gede banget. Benar, Ya. Godzilla-nya keluar dari Selat Sunda kan? Ntar dulu, aku cek dulu apakah Kuis. Ayo, fakta unik antik menggelitik. Apakah tinggian totem ini atau aku? Bentar. Kayaknya Eiza ya harusnya ya. Kan Eiza dalam beberapa hari terakhir lumayan kencang tuh olahraga untuk memanjangkan badannya. Kalau gitu mah gue udah olahraga mulu. Coba ya. Iya, campers bisa yuk. Jauh. Padahal gue udah pakai heels. Enggak kena. Nah, welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ternyata gede ya. Apapun kita lakukan untuk kita bisa semangat ya Detikers ya. Betul. Karena ya baru juga berapa hari puasanya ya. Yep. Jadi semangat Detikers ya kan. Emang nih jam-jam rawan nih jam-jam segini tuh ya kan. Karena biasanya ya jam-jam segini tuh emang lagi taking a break from work gitu, scrolling social media. Tidur biasanya jam segini gak sih? Kalau pas lagi puasa? Iya sih. Ya nggak sih?
Enak tuh sebenarnya habis zuhur karena ini udah masuk jam asar, nggak boleh pamali. Pamali ya. Katanya bisa terganggu kalau misalnya tidur antara asar dan maghrib Kak. Pamalinya gitu. Apa terganggunya apa biasanya? Terganggu pikirannya. Walaupun tidur nggak tidur juga sebenarnya pikirannya terganggu ya. Iya. Everybody needs therapy. Tapi biasanya jam-jam segini tuh kalau lagi break emang paling mudah adalah scrolling sosial media gitu ya. Tapi hati-hati ada lagi scrolling sosial media, tahu-tahu bisa dibatalin gara-gara ngeliat sosial media. Dibatalin apanya? Puasanya. Karena biasanya ngaku deh detikers di sini ada yang explore-nya banyak makanan nggak? Bahkan gua nge-save kan kalau di sosmed tuh kalau kita nge-save postingan orang tuh bisa kita bikin kayak folder gitu kan, ya kan? Itu tuh gua tuh ada kayak food to go Jakarta. Iya. Gitu-gitu ya. Gitu. Oh, itu tuh bisa diklasifikasikan folder-foldernya. Bisa. Oh, bisa. Emang gak ada? Yang gua tahu semua folder save itu satu. Jadi nggak bisa Kak lagi. Nih ya. Bisa. Kalau nge-save reels atau postingan orang. Oh, ada foldernya bisa tuh, habis gitu bisa kayak tuh. Oh, I just knew it. Karena gak pernah explore juga sih. Places to go Jakarta, edit workout, inspo, ya kan, cook. Pertanyaan gue adalah, seberapa sering itu dibuka? Stretching. Kalau makanan sering kan? Enggak, folder save. Oh gitu. Atau kalau misalnya kayak mau buka di mana gitu, bukber di mana, mau dong rekomendasinya. Nah, gue tuh udah punya tuh. Oh gitu. Betul. Soalnya asumsi gue kalau misalnya di Twitter atau di X kan ada bookmark tuh. Ya. Nah, bookmark di X itu sering kali nggak dibuka lagi buat dibaca ulang. Karena emang agak jauh kalau misalnya mau nge-searchnya kan. Ya, kan sama. Instagram juga agak jauh kan. Tapi kalau Instagram tuh tinggal enak buka aja gitu karena kayak gitu ya? bisa di folderin gitu tuh. Stretching bayi lucu ya, alias adalah bayi binatang ya kan, aku save untuk tuh kayak meme kayak ternyata bisa. lucu gitu, aku savein untuk ya sometimes we have bad days, right? Nah yang kayak gini-gini tuh di savein. Lihat dulu ini. That's so you. Meme coaching gitu kan gitu. Tapi sebenarnya ya detikers yang juga mungkin ngerasa sering nge-savein tempat makan atau mungkin rekomendasi resto baru atau panganan yang hits banget di kotanya. Nah, ini kamu bisa banget ikutan keseruan dari Detik Food. Let's go. Jadi Detik Food kali ini menyediakan platform khusus untuk kamu detikers yang juga bisa ngirimin rekomendasi tempat bukber berupa tempat makan atau lokasi yang cocok atau mungkin juga makanan yang happening banget di daerah kamu juga yang cocok digunakan sebagai tempat buka bersama. Nah, ini berlaku untuk detikers yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali dan juga Sumatera Utara. Oh, Jakarta enggak? Iya, di sini nggak disebutin ya? Ya. Iya nggak ada. Tapi nanti ceki lagi ya. Okay. Tapi ini so far adalah tadi yang aku sebutin ya provinsi-provinsinya. Abis gitu kamu juga bisa dapetin hadiah menarik gitu dan juga uang tunai senilai ratusan ribu rupiah juga. Jadi kamu gampang banget tinggal upload foto tempat rekomendasi bukbernya kamu ya di halaman food.detik.com. Nah, kasih foto-fotonya yang menarik, suasananya, makanannya, tempatnya kayak apa gitu ya. Maksimal 10 foto aja. Kamu tinggal masukin lokasi dan juga nama tempat makan yang kamu rekomendasiin. Abis itu kasih juga nih kalimatnya, alasannya kenapa kamu harus kenapa kita semua harus cobain atau buka bareng di sana. Alias kenapa kamu merekomendasikan tempat itu. Nah, disubmit, tunggu approval atau moderasi dari tim Detik Food dan ini berlaku sampai tanggal 22 Maret 2025. Karena ya kita akan pilih 2 pemenang di akhir periode untuk dapetin hadiahnya persembahan dari Detik Food. Keren, terima kasih Detik Food sudah bagi-bagi hadiah buat kita. Betul. Mestinya banyak ya rekomendasi tempat bukber tuh di daerah-daerah yang disebutin tadi ya. Benar. Bahkan sebenarnya juga kemarin yang aku sempat lihat di sosial media adalah ternyata Bali juga sama nih happening war tajilnya. Oh gitu. Aku kira tuh Pasti kayak didominasi sama Hindu di situ maksudnya kan. Betul. Tapi ternyata juga kan banyak
pendatang atau Ya. banyak teman-teman kita yang juga udah work from Bali gitu kan. Berbisnis juga berarti di sana. Berbisnis. Selain work from Bali. Oh iya. Juga War. business from Bali. Bisnis from Bali juga bisa juga gitu. Tapi kalau nggak punya rekomendasi tempat makanan, bisa kok dapetin hadiah lainnya Detikers. Karena ada promo lainnya buat Detikers semua selama bulan puasa. Wow, apakah itu? Buat semua yang suka bikin puisi. Kapan lagi ku tulis untukmu Puisi terindah. Gitulah Detikers. Jadi bulan Ramadan selain jadi waktu untuk ibadah, puasa juga bisa untuk ibadah puisi. Itu Itu dia. adik kakak kayaknya. Jadi Puasa-puasa selain ibadah bikin puasa puisi. juga bisa ibadah puisi. Nah, buat orang-orang yang suka puisi kan biasanya ada tuh ibadah puisi namanya. Betul. Itu malam puisi gitu-gitu ya. Nah, ini saat yang sempurna untuk mengekspresikan kreativitas kalian Detikers, karena Detik Pop menghadirkan program spesial Puisi Puasa. Sebuah ajang bagi kamu untuk berkreasi dengan kata-kata sambil meromantisasi keindahan bulan suci Ramadan. Wow. Puisi Puasa. Duhai Candil, Bentukmu sungguh mengingatkanku terhadap purnama yang sempurna. karena Manismu sungguh alami. begitu pula Dengan caraku mendapatkanmu yang ngantri. Bagus. Kamu cuma conjunction doang, kata Iya, penghubung doang, gak membantu emang harusnya nih begitu. kayaknya. Tapi puisi puasa ini Detikers Ya. ngajak kalian semua para Detikers buat ngelanjutin bait puisi yang sudah disediakan sama Detik Pop. Jadi kayak aku tadi, misalnya Betul. aku kasih satu kata, nanti kalian bisa lanjutin gitu. Nah, bait pertamanya udah disiapin dan tugasnya adalah melanjutkan bait-bait berikutnya. Aduh, Jadi takut bisa absurd nih. nih. Justru semakin absurd semakin dipilih nggak sih sama Detik Benar, Pop? benar. Jadi ini akan berlaku selama 20 hari dan setiap harinya akan dipilih satu bait terbaik dan waktu pengisian bait puisi ini bisa diisi mulai dari hari pertama sampai ke 20 hari Ramadan. Jadi sampai tanggal 20 ya. Betul, ini berarti sebuah momen untuk yang ngabuburitnya tuh bisa dengan bikin puisi gitu. Kalau hari ini belum menang, bikin lagi, kirim terus sebanyak-banyaknya Terus. juga. Karena kita kan cari pemenangnya setiap hari juga Iya anyway. dong. Nanti kita bacain juga kan puisinya di sini. Nama-namain kerjaan, nama-namain segmen. Pokoknya ada 200.000 setiap harinya akan dibagikan sama Detik Pop. Jadi tungguin di sosial medianya Detik Pop juga, Detikcom juga. Submit bait puisi puasa kamu sekarang juga di dtk.id/puisi puasa. Nah itu dia. Nah Detikers ini sekalian juga habis ini ada sesuatu yang menarik juga. Karena habis ini kita mau ngobrol ya. Kayaknya ngobrolnya akan sambil jalan-jalan. Wow. Kita akan bahas soal pariwisata Indonesia mungkin ya. Keren. Ya kan, karena tentunya juga habis ini kita kedatangan utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Kayaknya kita bakalan di spill juga di liburannya kita bisa kemana gitu. Wah, jalan-jalannya. iya benar lagi. Ya kan ada program-program atau mungkin keseruan-keseruan apa yang mungkin kita juga wajib tahu gitu untuk Benar. mempromosikan pariwisata Indonesia. Mumpung juga kan tuh tiket pesawat juga udah dikasih diskon. Mumpung juga bentar lagi kamu dapat apa tuh THR. THR. Apa tuh? Nanya dulu. Pokoknya abis ini kita akan Ya. ngobrol-ngobrol sama bintang tamu spesial kita Detikers. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, suaranya kedengeran banget, belum ngopi ya. Iya, belum puasa. Belum puasa. Belum puasa. ngopi, Belum puasa buka maksudnya. belum buka puasa. Iya, Iya, jangan dibolak-bolak dong ya. Karena sore ini ya Detiker seperti yang tadi kita udah mention juga, kayaknya kita bakalan banyak-banyak nanya soal liburan kemana nih kita. Benar sih, saat tamu kita sore ini juga adalah orang yang ngurusin bidang pariwisata gitu ya. Ya, Utusan ya. khusus presiden. Kita akan ngobrol banyak soal itu di studio. Sekarang kita udah kedatangan Mbak Zita Anjani. Halo. Halo Mbak Hai. Zita. Iya,
So good to have you here. Terima kasih udah menerjang macet tendian sampai ke sini ya, Mbak. Tapi alhamdulillah tadi lancar banget sih. Oh iya. Biasanya dari rumah aku Jakarta Timur ke sini tuh sejaman. Tadi surprisingly 20 menit. Makanya aku sampai lebih cepat. Serius? Iya. Oh, mungkin belum pada keluar tuh yang pada war takjil kali ya. Gak tahu, aku juga bingung, ini kan hari Rabu ya. Iya betul. Harusnya rame kan. Iya, Daerah situ kan makanya. macet banget. Tadi 20 menit. Bener. Lancar banget. Mungkin itu karena belum pada Kayaknya keluar. memang lagi menyusun strategi. Mbak Zita punya strategi tersendiri untuk war tajil mungkin atau belum? Kalau aku Aduh, udah bentar deh. pastinya kita listing 3 hari sebelumnya Oh, dan listing, udah oh iya. dipesan di Gojek mulai dari jam 3 sore. Oh gitu. Oh. Mbak Zita emang apa favoritnya kalau tajil? Aku tuh berburu tajil? setiap kali Ramadan ngidamnya aneh-aneh. Kemarin pizza. Wow. Emang internasional. Wah, internasional Pizza. emang ya. Terus kemarin lagi aku ngidamnya Bika Ambon. Oke. Gara-gara Ini Cimehong. Iya, ini di rumah udah nunggu. Ini Bika Ambon ya. Oh udah nunggu. Jadi oke. beda-beda tiap hari tergantung aja lagi ngeliat apa di sosmed gitu. Oh, tapi makan yang kayak, aduh kalau aku tuh orang Sunda Kalau sebenarnya. wajibnya. Jadi sukanya tuh yang pedes-pedes, asem-asem, Kalau dar-dar. aku Signature. makanan signaturenya wajibnya itu adalah gorengan. Wah. Terutama combro. Combro sama sambal kacang. Itu wajib banget. Wajib. Pertanyaan juga buat Mbak Zita, juga buat detikers lainnya juga tahu gitu. Sebagai seorang yang suka gorengan, bagaimana menyeimbangkan antara suka gorengan dan juga menjaga bentuk badan dan juga fisik begitu? Kalau aku biasanya kalau lagi Ramadan gini ya, seminggu 3 kali minimal malam tuh aku tenis 2 jam. Satu kali sesi tenis 2 jam itu bisa 600 kalori. Ide. Iya. Kalau Ya, kita di situ. masukin kalori ya justru ya. Iya. Kalau kita makan Malamnya. combronya yang 2 jam ya. Karena Kalau- sahurnya jangan banyak-banyak. Jadi aku kalau buka tuh Oh, banyak, gitu. jebret gitu banyak, sahur dikit. Oh, Gitu. Oh, strateginya emang strategi gitu. dari membakar kalorinya sampai mendapatkan si jajanan-jajanannya udah di listing Benar, juga. Jadi udah gak usah balance. war-war lagi Emang juga. beda sama kita pendekatannya, Za. Beda, kurang strategi. Ini sebenarnya juga kita ngucapin terima kasih juga sekali lagi udah mampir ke Detik Sore. Sekalian kita mungkin pengen PDKT sama role-nya Mbak Zita juga sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Karena kalau ngebayangin itu tuh kayaknya tuh dikirim sama Pak Presiden atau mungkin dikirim sama ya negara untuk menuju ke destinasi-destinasi wisata atau mungkin pertemuan penting di mana Indonesia juga jadi bagiannya. Sebenarnya boleh di-clearin lagi nggak? Sebenarnya Mbak Zita tuh tugasnya gimana? Iya, Ngapain? kalau secara undang-undang dan juga di Perpres, Special Envoy itu kita utusan. Memang diutus oleh Bapak Presiden untuk menangani isu-isu atau tugas-tugas tertentu. Nah, kemarin arahannya untuk semua utusan khusus itu membuat kajian terhadap isunya masing-masing. Kalau saya di pariwisata, kalau yang lain kan ada yang ekonomi, kreatif, perbankan dan sebagainya. Jadi kita membuat paparan. Nah, untuk menyiapkan paparan itu tentu saya harus tahu dong masalah di lapangan apa. Lalu kalau misalnya ada tantangannya ke depan potensi pariwisata kita di mana, jadi itu yang kita lakukan, menyiapkan kajian paparan untuk Bapak Presiden. Selain itu tentunya sebagai Special Envoy, jikalau ada tugas-tugas khusus ataupun ya tadi seperti misi-misi khusus, tentu dikomunikasikan ke Special Envoy atau utusan khusus Presiden. Banyak juga ya tugasnya ya. Seru ya. Tapi mostly yang aku bayangin adalah jalan-jalannya juga, berjumpa juga dengan tokoh-tokoh yang juga sama-sama ya mengembangkan pariwisata juga. Benar. Termasuk salah satunya yang lately adalah bersama dengan UN Yes, Tourism, UN Tourism. juga di Madrid ya Iya. Mbak ya. Eh, Apa yang aku cerita dibahas sedikit nih? ya, boleh ya? Boleh. Jadi a couple of months ago aku ke Spain karena memang dapat undangan dari salah satu tourism exhibition terbesar di dunia, namanya Fitur. Nah, kenapa dia terbesar di dunia? Karena kalau misalnya kita tahu United Nations itu kan kebanyakannya di Switzerland. Kayak misalnya United Nations yang lain-lain yang headquartersnya lalu ada WHO dan sebagainya. Tapi khusus pariwisata itu di Spain. Kenapa? Karena Spain itu salah satu negara yang besar banget pariwisatanya. Ada Spain, France, lalu Jepang juga ya. Jadi mereka negara-negara yang sangat besar pariwisatanya. Nah, UN Tourism itu adanya di Spain. Nah, di Spain juga itulah ada namanya exhibition pariwisata terbesar di dunia dan itu setahun sekali namanya Fitur. Nah, aku datanglah ke sana. Nah, kebetulan kita punya hubungan yang baik juga dengan Secretary General dari UN Tourism, Mr. Zurab. Di sana aku bertemu, arrange juga pertemuan di sana dan salah satu agenda yang kita bahas itu adalah saya juga kaget sih sebenarnya mereka tuh apresiasi banget loh sama pariwisata di Indonesia. Oh ya? Jadi buat orang asing itu yang terkenal di Indonesia tuh keindahan alamnya.
Iya, jadi tapi mereka nggak tahu Bali doang kan? mereka tahu Labuan Bajo, mereka tahu Jogja. Nah, Iya, mereka tahu Jogja, Labuan Bajo, terus mereka tahu NTT. Alright. Jadi jadi di fitur itu kan banyak banget orang yang mau ngunjungin Indonesia. Dan yang menjadi travel agentnya itu aku surprisingly bukan hanya orang Indonesia, malah banyak orang-orang Eropa. Jadi mereka tuh orang Eropa yang udah lama di Indonesia, terus mereka kembali ke daerahnya, mereka bikin travel. bikin tour operator ke Iya. Indonesia. Iya gitu. Wow. Terus kan aku tanya kan ke sama yang tour operator yang bukan dari kita ya, dari luar ya. Banyaknya mau kemana gitu. Oh banyaknya ada yang mau ke Jogja, ada yang mau ke NTT, Labuan Bajo, sama ke Gili. Dan tentu most of them mereka mau ke Bali, gitu ya. Gitu. Jadi pas aku tanya, oh banyak juga ya maksudnya orang-orang yang bukan Indonesia malah mempromosikan pariwisata ke kita. Berarti diplomat kita banyak juga bule-bule ya? Banyak, itu aku kaget banget. Dan mereka rata-rata itu yang mereka bisa udah stay lama di Indonesia, ya banyak di Bali, terus mereka cinta banget sama keindahan alam Indonesia, terus mereka ngajak orang untuk ke sana. Jadi pas aku ketemu sama UN Secretary General, pas saya tanya tentang Indonesia pariwisatanya gimana, yang juga dia sampaikan adalah ya saya dengar indah banget katanya alamnya gitu. Ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan mungkin ketika ada pertemuan itu, Iya. Mbak Zita? Nah jadi waktu ketemu sama UN Tourism itu saya tahu dia kan ngasih award atau semacam penghargaan kan ke destinasi-destinasi wisata terbaik di dunia. Saya tanyalah gimana dengan Indonesia? Apa kata dia? Oh iya Indonesia tuh indah banget. Terus saya bilang tahu nggak di Indonesia tuh punya banyak desa wisata. Karena kan Pak Presiden kan maunya pembangunan itu kan hilirisasi. Jadi nggak hanya di kota-kota besar tapi juga ke kabupaten, provinsi yang terpencil tuh mau juga ada pembangunan di situ. Terus saya tanya gimana tentang desa wisata di Indonesia? Desa wisatanya keren-keren loh. Belum lama kita juga dapat award dari UNESCO kalau saya nggak salah. Bisa nggak? Saya bilang Indonesia langsung lobby aja kan. Bisa nggak Indonesia dapat award? Tapi jangan yang kota-kota besarnya, tapi kita minta desa wisatanya ini masih indah banget nih. Oh iya kata dia bisa banget gitu. Kamu bikin aja. Makanya saya lagi susun bersama Ibu Menteri Pariwisata Bu Widi. Sebenarnya ini masih Ini kita dapat spill nih. Pokoknya nanti Indonesia bakal dapat award untuk desa wisatanya. Kita lagi susun dengan Kementerian Pariwisata dengan Bu Menpar juga. Ya mudah-mudahan nanti jadi kejutan dan prestasi baik untuk Indonesia. Iya. Jadi salah satu ini juga ya cara kita untuk bisa mempromosikan desa-desa ke dunia gitu. Karena biasanya kan desa wisata biasanya mungkin cuma diketahui sama lokal doang. Nah, sekarang go global. Karena ini kalau turis asing itu ya mereka tuh riset dulu gitu. Kayak bule-bule gitu mereka tuh riset sebelum mau ke negara. Dia lihat dulu tuh rekomendasi restorannya mana, rekomendasi pariwisatanya mana, terus udah dapat sertifikasi apa, label apa buat turis mancanegara tuh mereka sangat memperhatikan itu gitu. Jadi award terus sertifikasi itu penting loh buat kita. Gitu. Jadi lebih diakui lah ya gitu. Jadi kita ya juga udah masuk ke dalam list rekomendasinya mereka juga gitu. Termasuk juga ketika ngomongin soal pendapatan asli daerah gitu. Karena kan kalau biasanya community based tourism atau misalnya juga desa wisata itu kan dikelola sama masyarakat lokal ya Mbak ya. Nah itu juga bisa jadi pendapatan lebih juga untuk mereka kan. Sekarang kan jumlah desa kita itu almost 70,000, 70,000 desa. Sedangkan yang desa wisata itu hampir 7,000. Tapi yang tapi yang kategorinya desa wisata udah maju ya, maju dan berkembang tuh sedikit, masih around ratusan lah, mungkin 200-an. Nah itu yang kita sebenarnya mau boosting. Dan semakin kesini ya anak-anak Gen Z, anak-anak muda bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara, mereka tuh nyarinya wisatanya alam loh. Kayak glamping kan naik kan. Glamping, mereka malah kalau kayak yang hotel banget, gedung too fancy mereka atau malah bosen bingung mungkin ya. Terus mereka nyarinya tuh yang alam, bener-bener yang alam tapi yang terjaga ya, yang resortnya juga oke gitu. Makanya glamping tuh mulai naik gitu. Nah jadi sebenarnya desa-desa wisata tuh bisa banget dikembangin gitu. Bahkan ada ya beberapa desa wisata, kalau kita ngomongin Bali mereka pariwisatanya udah lebih advance karena budayanya, SDM-nya. Bahkan di Bali tuh ada desa-desa wisata yang terpencil yang kayak bukan di Bali Selatan ya. Bali Selatan kan kita tahu isunya overtourism. Iya, Penglipuran tuh kayak yang jauh-jauh happening banget tapi udah desanya tuh jauh terpencil. Tapi begitu kita masuk ke sana, dia bisa kasih tarif untuk 1 minggu stay itu sampai $1,000 loh.
Oh wow. Dan bule-bule atau wisatawan asing tuh mau. Karena yang dicari tuh authenticity-nya. Iya. Padahal kalau dibilang nggak bintang 5, tapi nyaman banget. Iya. Dia Bener-bener nyari ambience-nya ya. Ambience-nya, makanan aslinya, terus kayak dia belajar traditional dance. Nah, itu yang harus kita banyak jual di Indonesia. Dan kita punya banyak sekali Banget. potensi kayak gitu gitu. Banget. Tapi kalau mau dikembangkan gitu, Mbak, bottleneck-nya di mana untuk bisa ngembangin desa-desa wisata di Ya, Indonesia? kalau bottleneck-nya apalagi ya, kita kan di negara Indonesia ya, kita sedang demokrasinya lagi berkembang. Bottleneck-nya itu kalau menurut aku ya setelah aku keliling nih ya, masalahnya itu di SDM. Kalau menurut aku. Kenapa ada beberapa daerah yang pariwisatanya kayak sekarang kan almost 65 to 70% wisatawan asing kita datangnya ke Bali. Jadi very over concentrated di situ doang, kan kita maunya merata kan. Betul. Tapi kenapa bisa di Bali? Karena mereka SDM-nya mereka bisa Siap dual ya? language. Mereka bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahkan mereka ada yang bisa bahasa India, bahasa Cina, Mandarin, bahasa Jepang tergantung. Jadi mereka sangat fluent SDM-nya. Udah gitu mereka tahu namanya hospitality. Bagaimana jadi tour guide, melayanin dan sebagainya. Jadi menurut aku SDM tuh nomor 1. Mereka harus tahu dulu daerah mereka tuh sebenarnya kaya akan pariwisata. Baru mereka bisa menjualnya, mengeksplornya. Jadi membudaya ya di masyarakatnya sendiri. Jadi tahu bahwa wah, gue nih sebenarnya adalah bagian dari agen pariwisata gitu, sehingga harus bisa juga ikut. Ada rasa kepemilikan jualan sih. gitu. Kayak misalnya ya, mau daerahnya kita support sebagai segimanapun, misalnya bikin festival internasional tapi tidak ada rasa kepemilikan, ya udah nanti abis itu nyampah lagi. Kalau ada museumnya nggak dirawat, kotor lagi. Ya gitu sih. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri, tapi tentu dari pemerintahnya ya masalahnya masih ada kayak infrastruktur, udah pasti infrastruktur gitu. Itu secara paralel juga dibangun, tapi juga masyarakatnya harusnya ikut ya. Because it takes two to tango ya, Mbak Zita ya. Exactly. Dan juga kan pariwisata itu juga jadi salah satu harapan besar dari pemerintah, dari Presiden Prabowo juga untuk bisa mendukung menggenjot ekonomi kita sampai 8% sesuai dengan target pemerintah. Dari hasil jalan-jalan sejauh ini, dari hasil riset bertemu dengan banyak orang dari Oktober sampai hari ini, Mbak Zita, gimana kira-kira peta jalannya atau apa saja yang bisa kita dukung supaya bisa ikut membantu pariwisata buat bisa genjot ekonomi Indonesia? Yang pertama, di Indonesia aja atau Wonderful Indonesia, apapun hashtagnya, yuk jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalannya di dalam negeri ya? Iya, di dalam negeri aja gitu. Ini kan momen Lebaran. Sekarang tuh target kita kan untuk PDB itu kan naik di 8%. Bahkan sebenarnya optimisnya di 10%. Nah, dari pariwisata tahun ini tahun 2023 dan 2024 kita tuh sebenarnya udah di angka around 4.1 to 4.4 kalau nggak salah, 4,1 sampai 4,4% menyumbangkan ke PDB. Ini kontribusi pariwisata ke PDB. Nah, untuk Pak Presiden menargetkan di periode sekarang ini 2025 sampai 2025 sampai 2029-30 ya, itu di 5%. Jadi sebenarnya naiknya kan nggak banyak gitu. Nah, saya sih optimis bisa pariwisata tuh bisa di angka 5% sesuai target dari Bapak Presiden. Salah satu caranya wisatawan lokal kita sih. Kita jangan underestimate wisatawan lokal kita loh. Ketika pandemi datang, siapa yang menyelamatkan pariwisata Indonesia? Wisatawan lokal kita. Jadi satu, ini mau Lebaran, udah di Indonesia aja. Banyak banget destinasi-destinasi kita tuh sekarang yang keren-keren. Sumpah banyak banget. Coba aja nonton ini di TikTok. Kemanapun itu banyak glamping-glamping yang menurut aku sih gila sih. Tempat-tempat yang orang tuh saking dia cintanya sama pariwisata atau dia punya seni. Indonesia kan seninya tinggi ya. Dibikin tuh tempat-tempat pariwisata yang luar biasa sih. Kayak di Lombok gitu. Ada yang kayak gris-gris. Aku suka lihat tuh ya. Yang kayak gris putih-putih semua gitu. Itu banyak banget sih di Indonesia. Jadi di Indonesia aja. Di Indonesia. Benar, Pangalengan tuh masih kurang bule menurut gua, karena di situ glampingnya bagus-bagus di Pangalengan tuh. Kurang bule itu maksudnya masih sedikit wisatawan mancanegaranya. mancanegaranya Indonesia tuh kreatif, mereka bikin kayak gris apa sih namanya yang putih-putih itu loh. Iya, yang Santorini itu. Ya, tapi mereka bikin ala Indonesia, kreatif sih orang Indonesia. Aku tadi mikirnya soalnya grisnya John Travolta gitu. Grease lightning. Kejauhan Si jadul. Beda. Santorini ya? Iya, Santorini, betul. Gedung-gedung yang itu putih ada loh sekarang. Kayak di Labuan Bajo ya. Labuan Bajo, iya aku lihat di TikTok, sumpah. Aku pengen sih ke sana. Tapi lawan kita juga berat Mbak Zita, karena di
orang-orang kita juga sekarang kan banyak nih yang wisatanya keluar. Mungkin ini yang generasi-generasi milenial yang udah punya duit sendiri, terus dari dulu tuh pengen keluar negeri apa segala macam, dan bikin konten juga kan sekarang. Jadi kayak tantangannya jadi lebih berat ya Mbak Zita ya. Ya kalau menurut aku Indonesia tuh lebih budget friendly. Really? Iya. Dan menurut aku ya makin ke sini indahnya dan asiknya sama aja sama luar negeri. Jadi sekarang balik lagi opsinya ke Gen Z sih. Kalau misalnya dia punya extra cash, ya kamu mau spending di luar negeri dapat 3 hari 4 hari, apa di Indonesia dapatnya lamaan 2 minggu. Terus sisa budgetnya bisa ditabung untuk beli mobil listrik misalnya kan yang friendly ya kan. Jadi ya lebih ke kalkulasi budget wise aja sih. Karena ke Indonesia spending money misalnya kita rata-rata turis asing ya. Rata-rata turis asing spending money di Indonesia tuh $1,000. Oke. Jadi misalnya kita punya $1,000, kita mungkin di luar negeri kita cuma dapat 3-4 hari. Udah sama tiket pesawat udah ya mungkin 2 hari lah. Tapi di Indonesia kamu $1,000, you can have 1 bulan. Bisa nginep di hotel bintang 5 sekalian. Apalagi kalau nginepnya di hostel, wah udah 2 bulan tuh. Beli hostelnya kayaknya ya. Enggak dong Kak. Tapi ini kita ngomongin soal bulan Ramadan, habis gitu akan ada Lebaran juga. Ada tren yang mungkin kita perlu tahu nggak mengenai pariwisata Indonesia mungkin pariwisata halalnya atau mungkin yang kemarin sempat dibahas sama Mbak Zita juga. Ya, jadi sebenarnya Indonesia itu mungkin orang nggak tahu ya. Kita pariwisata itu kalau di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri itu selalu naik. Kenapa? Karena kita nih ada namanya wisata religi sebenarnya. Kita kan majority Muslim. Nah, banyak orang-orang di kayak Middle East terutama ya mereka tuh nggak punya privilege kenyamanan dan keamanan ketentraman Ramadan di Indonesia karena biasanya negara-negara di Timur Tengah itu malah mereka lebih keamanannya tingkat keamanannya serangannya dan sebagainya itu malah meningkat. Jadi mereka lebih security-nya tuh lebih kayak was-was jaga-jaga. Jadi di Indonesia lebih khusyuk gitu lebih khusyuk, lebih nikmat gitu kan. Jadi banyak orang-orang dari sana itu datang ke kita untuk menikmati aman, nyaman, damainya Ramadan. Karena justru di negara-negara Timur Tengah tuh malah kayak lebih wanti-wanti ya ada perang lah atau ada apalah apa segala macam lah. Jadi mereka tuh banyak ke Indonesia untuk sekedar menikmati ibadah di Masjid Istiqlal misalnya. Wah iya sih. Aku pernah ke Masjid Istiqlal walaupun aku non Muslim gitu ya, tapi pakai itu ya, pakai lorong. Oh ini terowongan itu. Enggak, tapi kesana tuh kayak wah bangga gitu punya Indonesia punya masjid terbesar di Asia Tenggara dan datang ke sana tuh kerasa bahwa suasana kalem dan juga teduhnya tuh berasa banget. Ya jadi orang tuh banyak ke Indonesia hanya untuk misalnya di Istiqlal. Karena kayak misalnya kalau kita ke Makkah, Madinah kan juga orang kan di masjid kan sebenarnya cuma itikaf aja kan, itikaf doa. Nah mereka menemukan itu sebenarnya di Istiqlal. Jadi itu kalau kita explore lagi itu bisa jadi destinasi masjid favoritnya di Southeast Asia. Karena orang Ramadan tuh mau itikaf loh. Orang harusnya tahu lebih banyak soal Istiqlal ya. Iya. Jadi kayak kalau ditambah mungkin ada pusat kulinernya di sebelah mana. Terus yang penting orang jangan nyampah gitu, orang kitanya ya. Jangan nyampah, bersih, aman, nyaman, dingin. Itu pasti orang tambah lagi pengen ke sana. Jadi sebenarnya bulan Ramadan tuh wisata religi, kuliner. Orang Indonesia tuh bela-belain loh, kita yang wisatawan lokal nih ya, bela-belain kemana-mana untuk ngejar kuliner. Gitu. Iya kan sampai ngantri-ngantri tuh war takjil gitu kan. Udah sampai segitunya gitu. Karena saya pun bagian dari war ya. Karena aku tipenya kalau sama kuliner tuh nggak yang rela ngantri. Tapi di bulan Ramadan demi takjil. Wow, ambis tiba-tiba ambis ya kalau Ramadan ya. Iya, pokoknya ngantri-ngantri deh gitu. Terus apa staycation sih? Staycation after Idul Fitri itu orang kan kita apalagi pemerintah udah netapin libur ya. 26 sampai 7 kalau nggak salah. Cuti bersama ya. 7 itu Jumat. Jadi panjang tuh sampai tanggal 10 baru masuk. Itu pasti orang staycation. Jadi habiskan uangmu guys selama THR-mu ya lebih tepatnya ya. Karena kan THR tuh emang hukumnya adalah dihabiskan di hari raya. Jadi dan pasti maksimalkan gitu sih. ya. Pasti habis juga. Hashtagnya Ramadan di Indonesia aja gitu. Iya itu keren sih. Ramadan di Indonesia aja. Ramadan di Indonesia aja. Ini masih jadi destinasi juga nggak nih orang Malaysia, orang mana gitu untuk beli baju lebarannya di Tanah Abang?
Masih pasti. Harusnya one stop shop jadinya, kan ada Masjid Istiqlal, Iya. ada pusat kuliner di mana gitu Ada ya. kota tua. Ada kota tua, ada belanja baju lebaran. Harusnya Iya. one stop shop di bulan Batik Ramadan. Black Panther. Iya. Coy. Bayangin deh kayak misalnya Istiqlal, terus kota tua, terus ada nasi goreng, kebun sirih, ya kan? Itu udah lama banget kan. Terus kayak daerah-daerah situ tuh Jakarta Utara, Jakarta Pusat itu ditata rapi, non macet, ada sidewalknya cakep, itu pasti jadi destinasi favorit Oh banget. iya sih, Benar, nggak kalah lah sama Madrid ya. Enggak. Kan Madrid juga banyak copetnya soalnya. iya banget. Kan di Madrid itu ada kayak kota tua sebenarnya, Iya. kayak lapangan kosong gitu. Alun-alun ya. Mbak? Ya alun-alun, terus ada gedung-gedung tua. Terus aku kesana kayak, ini apa bedanya sama kota tua? Iya. Ini gitu. mah Semarang, kota Iya, Simpang Lima. Iya, ini mah. bener. kayak Semarang gitu. Jadi sebenarnya kota tua tuh bisa banget di Iya, nggak ada lumpia lagi kalau di sana kan. Iya. ada Lumpia cendol-cendolan. sehat. Ada cendol-cendolan juga. Jadi lapar. Tapi when it comes to food Indonesia juara sih. juara, Gitu. juara banget. Sampai diklaim-klaim sama negara asing. Itu dia. Ya kan cendol dan pertemanannya ketan hitam. Aduh, Aduh, ini Jadi agaknya lapar deh. makro deh. Kayaknya obrolnya udah mulai makro nih, jam-jam segini udah bahas-bahasnya makanan-makanan lagi. Aduh. Berarti selain kitanya juga yang mungkin lebih mencari Aware. lebih banyak referensi liburan untuk di Indonesia aja gitu, ada yang disiapkan nggak sebetulnya sama timnya Mbak Zita atau mungkin sama negara kita juga, biar bikin makin banyak lagi nih Gen Z yang udah liburnya di dalam negeri aja. pas banget. Promo sedikit boleh kan? Boleh, dong. banyak juga nggak Oke, apa-apa. kalau gitu jadi gini, Indonesia. Iya. aku baru launching sosial media Special Envoy Pariwisata, UKP Oke. Pariwisata. Di situ aku kasih rekomendasi, bahkan ada levelingnya. Ada yang UKP approve sampai di Indonesia aja. Jadi bisa mulai dipantengin sosial media dari UKP Pariwisata, karena tempat-tempat yang aku rekomendasi pasti itu udah aku udah ke sana, ataupun kalau belum itu tim aku udah deep research di sana, dan pasti kita jamin kebersihannya di sana terjaga, eco friendly. Kita juga nggak mau ngasih rekomendasi tempat-tempat yang ya kalau ke sana nanti teman-teman kecewa, aksesnya Iya kurang dong. atau nggak ada mungkin kotor apa. Jadi ada beberapa rekomendasi aku di UKP Pariwisata. Jadi kalau udah Yeay. approve tuh di kesana dijamin ya. Udah jamin. Iya, iya, iya. Ada Dijamin approve, pasti ada puas. Indonesia aja, ada beberapa tipe rekomendasi sih. Instagramnya apa Mbak tadi? UKP Pariwisata. UKP Pariwisata. Berarti P-nya 2 ya. Utusan khusus Presiden Pariwisata. Pariwisata. Alright. UKP Pariwisata, di Nah, situ abis ini- cari deh. Habis ini nambah 1 juta followers. Amin. Tapi berarti Mbak Zita juga kalau Di bulan Ramadan tuh biasanya doa tuh Oh terkabul. iya, benar, amin benar. ya Allah. Amin ya Allah. Bener, Ya Allah, manifesting amin. nih namanya. Amin. Justru aku mau nanya, di tengah-tengah kesibukan gitu, nggak mungkin dong nggak pernah scroll Ih, TikTok pasti dong. atau sosial media. Sekarang tuh Gen Z lah, let's say, atau mungkin juga ya yang melek sosial media tuh sekarang kreatif banget untuk mempromosikan tempat wisata kan, Yes. gitu. Maksudnya Iya. Berlomba-lomba. Makanya orang nanti berlomba. aku bukan nanti, dari sekarang udah kayak misalnya sekarang tipe-tipe traveler itu kan banyak ya. Dan setiap negara beda-beda. Kayak misalnya di Amerika tuh banyak banget yang van life. Jadi dia tinggalnya di van life gitu. Oke, Ih, aku pengen oke. banget lagi, iya, iya. Nomaden ya. Iya, nomaden. Jadi van-nya dari mulai yang kecil sampai yang Iya, gede iya. banget. Iya, Ada juga yang backpackers. Nah, di Indonesia tuh juga ada tipe-tipe traveler loh. Contohnya misalnya kayak motorbike. Jadi orang yang Oh, tinggalnya iya. di motorbike. Mereka keliling Indonesia pakai motorbike. Wow. Nah, aku akan ada edisi jelajah bareng. Keren. Iya, jadi sama travel-travel tergantung segmennya. Jadi aku lagi mencari, ternyata di Indonesia tuh ada beberapa segmen travel loh Iya, gitu. jadi gandeng Iya, komunitas Yes. gitu ya. Ya. Betul. Dan kita juga open untuk collab dengan, pokoknya aku pengen jadiin platform UKP Pariwisata ini jadi tempatnya netizen untuk bisa sharing sih. Iya, Dan iya, untuk iya, iya, lebih iya. bisa mencintai pariwisata Indonesia. Ih, That's all setuju what we banget. need. Bener. Betul. Jadi betul. kayak nggak Love. kemana-mana nyarinya bisa fokus gitu di Iya. satu itu ya. Dan sekarang aku juga berharap karena Gen Z dan populasi anak muda kita banyak, itu mereka bisa entrepreneurship di bidang pariwisata sih. Kayak misalnya sekarang kan ada restoran-restoran yang pengunjungnya rame banget. Makanannya biasa, cuman dia tawarin ada wisatanya, ada apanya. Nah, itu tuh bisa dimulai dari anak-anak muda sih sebenarnya. Mbak Zita mungkin ini mau di keep sama Mbak Iya. Zita, tapi kayaknya enggak deh harusnya ya. Enggak Kita dong. pengen tahu hidden gem pariwisata versinya Mbak Zita. Hidden gem Kasih ya. tahu kita dong. Aku mau sebenarnya udah ada di sosmed aku, nggak apa-apa tapi. Boleh, Jadi boleh. nggak Tapi pasti. karena Dan ini lagi. tuh sepanjang umur aku yang sekarang ya, aku benar-benar amazing banget ke sana. Really? Oke. What's Tapi it? ada sedikit positif negatif di sosial media, tapi ya kontrol. iris Ah, iris. selalu ada boleh. seperti itu. Aku ya, rekomendasiin ke
Singkawang. Singkawang. Di sana, di Singkawang itu ada, aku sebutnya batu alien. Banyak netizen yang nggak setuju, banyak juga yang setuju, tapi ya ini sebenarnya jadi aku baru pernah ngelihat batu segede gitu. Oke. Jadi mungkin menurut teman-teman norak banget sih batu doang, bukan glamping. Tapi seriously, aku aja sampai kaget pas ke sana ada batu tuh. Batunya segede gitu. Kalau kamu lihat aslinya, itu aku sebut batu alien karena itu batunya cantik banget. Iya, Dan mirip aku yang di Natuna, Belitung gitu iya, ya. tapi aslinya bener-bener ada warnanya, ada macam-macamnya. Iya. Aku sampai bilang ini siapa yang nurunin? Apa ini alien? Apa siapa? Gitu karena kalau Jadi Mbak Zita yang menamai batu alien. karena menurut aku itu batunya bener-bener dari luar angkasa sih. Iya, Karena nggak kayak iya. batu-batu Bener. aslinya mengkilat-mengkilat gitu. Glitter-glitter gitu. Iya, ya. ada pokoknya ada warnanya dia di situ, ada hijaunya, ada birunya. Ya, kayaknya kalau malam dia memang bercahaya deh. Iya, makanya aku bilang itu kayaknya nggak mungkin dari pokoknya aku yakin bumi itu gitu sih ya. dari Bener luar angkasa. gitu Pokoknya ya. itu keyakinanku Iya, gitu. Itu Terus kalau yang lain itu mikir kalau apa. dibelah kayak dalamnya ada alien sih. Iya, makanya aku sampai bilang, ayo peneliti siapa yang bisa neliti batu itu, dari mana asalnya. Aku Oke. support dari UKP Pariwisata. Alright. Menarik nih teman-teman geologi, ya kan? Karena cantik banget itu batunya. Jadi ke situ kalau mau. Selain Keren banget. nyari coipan di Singkawang bisa lihat batu Iya, alien ini makan coipan ya. Iya, Betul, betul. coipan. Sekalian lihat batu itu. Sambil itu sih. memandang. Aku amazed banget sama seru, tempat itu. Alright, seru, kita seru, catat. seru. Iya. Kita catat ya, jadi Mumpung satu. diskon tiket pesawat masih berlaku nih. Betul. Jadi bisa Tapi harus war dimanfaatkan juga ya. sama yang mudiknya ke sana ya. Iya. Berarti Ada ya. satu lagi sih, boleh nggak sih satu Boleh lagi? banget. 5 Apa lagi tuh? juga boleh sih. Tapi di Bali. Apa tuh? Tapi Balinya bukan Bali, Bali yang Utara. biasa ya. Mm-mm. Balinya itu di bawah kaki gunung Karangasem. Oke. Namanya itu desa, namanya itu Samsara Living. Samsara. Living. Oke. Kalau ada Pernah footage-nya nanti bisa dikasih. Samsara Iya, iya, Living iya. itu indah banget. Indah banget udah. Itu kayak Bali zaman dulu, tradisional. Oke. Bali zaman dulu tradisional, indah Oke. banget. Dan di sana yang aku bilang tadi bisa belajar nari Bali, bisa Iya, iya. belajar bikin dodol Bali. Oh, ada Nice. museum juga di Indah sana banget ya. sih. Parah sih itu. Aku iya. kayak bukan seru, di seru. Bali Bener. hari ini. Betul. Karangasem tuh emang banyak ngasih yang belum dieksplor sih. Betul, Dan betul, betul. Udah Namanya saatnya kita Samsara Living. menuju Di ke Bali Desa Utara ya. Jungutan. Nah, Iya. Karangasem. Samsara Living Oke. di situ ada melukatnya pasti. Iya. Mhm. Iya, 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 iya. ada tradisi-tradisinya gitu. Ada pembersihan. museumnya Belum, juga. Belum. Coba udah. deh. Dibersihkan. Iya. Tapi aku gak kontenin kemarin. Datang lagi kali ya buat kontenin ya. Boleh. Mbak Zita, kita sebenarnya pengen nahan Mbak Zita sampai 10 jam lagi. Tapi ya kayaknya Mbak Zita Capek ya, punya emang kegiatan gak mau juga buka ya. puasa Kita Mbak lagi Zita. ya. Iya. Persiapan war takjil dulu. War takjil Bener. dulu. Tapi terima kasih banyak sudah Sama-sama. mampir ke sini dan kasih kita rekomendasi, termasuk juga kasih kita semangat Seru. bahwa sebetulnya pariwisata Indonesia tuh kaya banget, dan salah satu caranya untuk bikin PDB naik, kemudian juga kita mendukung teman-teman yang juga community based tourism atau desa-desa pariwisata adalah dengan kitanya juga berkunjung dan mencintai pariwisata Indonesia juga. Betul. Gitu ya. Kita jadi tahu itu. Ambil bagian masing-masing gitu ya. Nice. Terima kasih Mbak Zita sekali lagi. Sama-sama. By the way, sebelum kita persilakan Mbak Zita melanjutkan kegiatannya, kita punya satu PR buat Mbak Zita. Apa tuh? Jadi Boleh. kita closing segmen ini dengan Mbak Zita bilangin tagline-nya kita. Iya. Oke. Apa Jadi tuh kalau tagline-nya? kita bilang detik sore, Mbak Sita tinggal jawab dengan nggak cuma hore-hore. Oke. Ya, Jadi, cuma pakai hore. gerakan ya. Oke. Gerakan tarian Bali kalau bisa. Boleh. Ngerjain orang. Alright, Detikers, habis ini kita masih punya banyak amunisi lainnya. Tetap bersama kami cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Dan tentunya Detikers, setelah beberapa hari kita gagal untuk menanyakan spot-spot atau pandangan mata, laporan pandangan mata mengenai tajil, kita harapkan sekarang kita bisa mendapatkan informasinya. Apa sih? Mau laporan tajil? Aku sih seneng banget ya kalau memang iya ya. Karena itu salah satu yang kurindukan kalau Detik Sore di bulan Ramadan. Minta boleh gak sih? Ya udah Ada deh, coba laporan deh. tajilnya. Coba Coba deh. ya. Ibda Syahra sedang berada di mana? Selamat sore. Halo, selamat sore.
Tanpa realita namanya ini mah. Aku udah berharap banget Ibda Syara bisa memberikan laporan pandangan mata di mana lokasi atau titik-titik tajil. Tapi nggak ternyata. perlu. Nanti aku survei dulu lah ya di mana yang emang rame. Nah, ternaik di situ. Yang Nambah variasi. tugasnya ya. Enggak ya, di luar job desk. Tapi ya. mungkin dari hari pertama Ramadan sampai sekarang udah ada jajanan tajil yang buat Ibda Syara tuh kayak, aduh ini aku pengen lagi. Udah ada belum? Di-spill dong ke Jujur kita. sih belum sehunting itu sih, kayak Belum yang penting ya. dapat dulu gitu. Karena juga Tapi dimulainya nggak ngerti ya kebetulan. kalau weekend ntar kita bakal hunting. Ya. Kita jadi tunggu ya ininya. daftarnya ya. Betul. Oke. Ibda Syara kan biasanya jam-jam berbuka masih bertugas. Nah biasanya di kantor bukanya sama apa? Gorengan, pasti ada gorengan Ada deh. gorengan nggak? Boleh makan Intronya sih itu sih. Intronya gorengan. Intronya gorengan. Boleh. Sama aja ternyata kita ya. Ada kesamaan ternyata aku sama Ibda Ya, Syara. abis gorengan langsung nasi mandi. Aduh, itu dimandi nasi kali ya. Karbo semua ya. Baiklah Ibda Syara, silahkan dengan laporannya sore hari ini. Tling. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama, yaitu di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Jakarta yang hendak mengarah ke bandara pada saat ini juga terpantau lancar. Sedangkan hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta yang hendak menuju ke arah Tangerang pada sore hari ini juga terpantau lancar. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang selanjutnya, yaitu dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita saksikan bersama untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi melalui jalur arteri terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Pada sore hari ini di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Senayan ataupun Selipi yang hendak menuju ke arah Gatot Subroto ataupun Kuningan pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan, namun masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara khususnya roda 4 yang hendak menuju ke kawasan ini harap untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda, mengingat di sekitaran kawasan tersebut menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada hari ini tanggal 5, maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan tersebut. Dan bagi Anda, pengguna jalan roda 4 yang menggunakan plat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas di tol dalam kota sendiri, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang pada sore hari ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan. Sedangkan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Kuningan ataupun Cawang menuju ke arah Semanggi terpantau lancar. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan KM 13.200, maksud kami 13.200 Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda, para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan hanya diperuntukkan untuk kendaraan dalam kondisi darurat saja. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Untuk sore hari ini, arus lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalan arteri terpantau lancar.
Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Paster yang hendak mengarah ke Suropati melalui flyover Pasupati pada sore hari juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah pada sore hari juga terpantau lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda, para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Dan bagi Anda detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Pelanggaran sepecelakaan, keselamatan dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio. Silakan. Terima kasih banyak Ibda Syara atas laporannya juga hari ini dari berbagai sudut Indonesia. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kita tunggu rekomendasi takjilnya di mana. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Langsung aja detikers, habis dari Ibda Syara kita menuju ke Sentiment Market karena udah jam 16:06. Nah, tentunya juga kita akan membahas bersama dengan Mbak Sandra. Yang Nah. kemarin nggak bisa datang. Yang kemarin nggak bisa datang, katanya kehujanan Kejebak ya. hujan. Ya ampun, saking derasnya Iya, hujan. bener. Kota Jakarta bukan. Yuk kita lihat Ini sentimen ada dulu payung. tapi Oh ya iya, ibu-ibu oke, ya. oke. Nanti Oke, yang Oke, gosipnya ya. Apa. Silakan Oke. netizen. Welcome back, detikers. Nah, kalau misalnya Sudah. dilihat di layar belakang itu kan 6380. Buko pandan. Hijau. Aduh iya lagi enak banget buku pandan. Lagi puasa-puasa. 6380 di belakang. Ya. Padahal hari ini kita tutup dengan Senyuman. Senyumnya kita merekah. tutup dengan alhamdulillah. 6380 nih tadi ya. Tadi ini membuktikan bahwa tadi tuh kita sempat sangat jauh jatuhnya, tapi bisa menutup hari ini market dengan sangat Sempurna. apa Mas Chandra tadi? Sempurna. Sempurna. Waduh, sampai keenggor. Sempurna. Sudah di level 6.531 nih, ditutupnya Betul. naik 2,3%. 6531. Kenceng ya. Mm. Siapa yang beli di akhir-akhir nih Mbak Sandra? Kenapa dia bisa bounce back Oke, begitu tinggi? jadi kita bercerita dulu nih. Sebelumnya kan ya SG turun gara-gara ada MSCI ya nurunin peringkat Indonesia. Bank-bank pada turun tuh 7%-an ya kalau nggak salah ya ada tuh kemarin. Terus kemudian Turun terus. hari Jumat kemarin tuh, Jumat lalu. Terus Senin tiba-tiba JP Morgan memberikan rating positif ke Bank BRI, terus Mandiri kayak gitu kan. Jadi perbankan pada bounce back. Dan setelah ini sebenarnya berita penguatnya adalah setelah Gojek dan bursa mengumpulkan para pelaku pasar gitu. Para pelaku pasar itu yang pasti, yang jelas adalah mereka konglomerat yang memiliki yang sahamnya sudah TBK ya. Gitu. Kemarin ya pertemuannya di BRI. Iya kemarin. Dan setelah pertemuan itu kemarin beritanya berkeluar sore kemarin. Terus langsung hari ini ISG naik 2%. Bahkan kemarin minus 2% ya. Kita seperti
dipermainkan gitu ya. Apa rasanya dipermainkan? Wow, Terombang-ambing. gitu Sebentar ya. merah pengen cepet jual, Iya. yang ada kan merah harusnya beli ya. Risau gitu Risau, jadinya. ya. Tapi ya. sebenarnya hari ini juga kan sempat di level terendahnya di 6380 Mbak Sandra. Ada sentimen lain kah selain itu untuk Hari ini Ya kan the kan tanggal 5 lowest-nya ya? Heeh. Enggak ada. Berapa? Titik terendah Dia hari langsung ini berapa? gap up kan hari ini. Hari ini tuh per tanggal kemarin tuh 6 jam IHSG tuh ditutup kan 6.380. Oh Terus langsung terbang. Berarti dia memang terus terbang. Iya, ya. dan dia terus kemudian Perlahan terbang. tapi pasti gitu hari ini. Ya lumayan Itu ya. karena efek-efek Kenaikannya. itu. Jadi buyback kembali. Jadi mereka saham-saham konglomerasi itu kayak yang punya Sinar Mas, punya Bakri gitu kan. Mereka Iya. apa Prajuga Pangas tuh kayak gitu kan. Mereka buyback kembali tanpa rapat umum pemegang saham. Jadi langsung buyback sahamnya tanpa rapat-rapat dulu lah gitu. Dan berita juga kan newsnya bank-bank perbankan Indonesia juga mau buyback kan. Tapi mereka nanti mau RUPS dulu akhir Maret. Kecuali BRI nanti tanggal 11 Maret. Pakai dana Nantara Yang penting ya kita naik ya. Harusnya nggak apa-apa dana Nantara juga. Orang ada Kata tertulis Mbak kok. Sandra, ya. Bisa di portofolio, ya kan. Iya. No comment. Itu jadi salah satu sentimennya. Padahal kalau dari secara global itu sentimennya masih negatif karena kemarin yang perang dagang Kanada kan lagi panas banget tuh. Kanada rencananya mau Bukannya dingin nih lagi winter kan di sana. Iya. Kalau Panasnya tuh kondisinya ya. Kondisi ekonominya ya Mbak ya lagi memanas ya. bukan nggak perang dingin juga, nggak diem-dieman kok. I thought we are talking about the weather. Nah, Iya. enggak ya. Enggak. Iya. Iya, nah itu jadi lagi perang terus mereka tuh Kanada tuh mau memberikan tarif balik nih ke US karena Trump tuh bakal bilang kan dia mau menaikkan lagi kembali ekonomi Amerika kan. Sebenarnya ekonomi Amerika sekarang lagi lemah gitu ya. Terus untuk mengembalikan kembali makanya dia ada perang tarif. Jadi berharap tarif-tarif yang masuk tuh bisa mengangkat kembali si perekonomian US kayak gitu. Tapi kenyataannya malah perangnya makin hot, makin panas. China juga mau tuh 10% kasih tarif ke Amerika gitu. Perang dagang ini kayaknya memang bukan nggak akan berakhir ya, tapi maksudnya juga nggak ada anginnya akan Segar gitu tuh kita. mereda gitu ya Mbak. Iya, salah satu kekhawatiran bursa gitu kan, lihat IHSG yang makin melandai itu gara-gara efek Trump juga. Jadi dikumpulin semua para pelaku pasar modal gitu. Ya kita berharap IHSG kita beneran bounce back ya, hanya bukan karena sentimen sementara ini ya. gitu. Kita masih menunggu sih dari pemerintah tuh apa sih ininya yang benar-benar yang akan dilakukan plus yang sudah dicicil dilakukan nih gitu. Jadi biar terlihat IHSG itu beneran naiknya stabil, bukan naik turun. Itu kan yang diharapkan kita sebagai investor gitu kan, melihat kestabilan. Tapi melihat proyeksi ke depan yang belum ada mudah-mudahnya alias semakin sulit gitu, mungkin gak sih IHSG akan kembali turun dan sampai ke level 6.000? Soalnya ada beberapa yang bilang juga ini IHSG harus turun dulu sih sampai bawah 6.000 baru dia bisa bounce back yang terus-terusan. Ya. Kemungkinan mungkin aja bisa karena titiknya dia kan sebenarnya di 6.500 kemarin ya. Ini kalau misalnya tetap kayak begini nggak ada intervensi pemerintah yang bisa menandakan IHSG itu bisa bounce back gitu kan, dia bisa ke 6.000 dulu. Yang kemarin tuh udah termasuk bisa dibilang intervensi nggak Mbak? Yang mana tuh? Yang pertemuan Ya OJK salah satu. dengan... Tapi kan kita nggak tahu sekuat apa bisa ngangkat si IHSG ini kan. Kalau mereka pun sudah pada buyback gitu kan, ya kita tetap will see lah, kayak gitu. Sampai kapan kita apa ya diombang-ambing gitu ya. Wait and see. Tapi aku walaupun kan 6.000 dulu ya oke sih. Jadi naiknya tuh enak gitu ya. Naik semakin mantep gitu. Menurut aku sih udah beli dari sekarang aja di Dicicil. Iya dicicil udah. Jadi ada momen kita belinya di level IHSG 6.500, ada yang di 6.300. Iya. Tapi jangan semuanya masukin di momen misalnya 6.500 sudah turun nih. Masukin semuanya di situ ya Mbak Sandra ya. Iya jangan beli dicicil. cicil. Jadi di setiap tangga tuh kita ninggalin jejak. Iya betul.
Kalau Wise Kak Edo banget ya. gimana nih? Wah, saya expert mah. dari Jadi kemarin jadi yang sudah jadi boleh dilakukan. cerita dong. THR-nya jadi mau dikemanain ya? Sorry, hilal THR aja belum kelihatan nih sampai sekarang. Udah ngomongin THR aja kita. Ya kan persiapan. Iya sih, insya Allah dapat lah Ya THR. kan? Insya Allah ya. Ya untuk dihabiskan lah Mbak Sandra, namanya juga hari raya. Wow, pasti kita bilangnya katanya suruh masuk ISG cicil-cicil. Ini mulai habis Kan belanjanya belanja saham. Iya, Oh, belanja kan nggak saham. dan gak semuanya juga ke saham kan kita belanja. Oh iya, kan. iyalah. Untuk menyumbang ke anak yatim. Betul. Oh, iya, Saya boleh. sendiri anak yatim berarti nyumbang ke saya sendiri. Nggak gitu ya hukumnya ya. Nggak gitu Berbeda ya, beda. Tapi kan sama-sama anak Itu bukan yatim nyumbang juga. namanya. Tapi kan kamu berdaya. Menyumbang ke Makanya diri ada kata sendiri ya. anak di depannya tuh adalah ketika masih belum usia bekerja. Oh iya, Gitu. betul. Kalau anak usia 30 benar, tahun. benar. bukan Harus anak. di garis bawahin ya. Iya Belum dong. usia bekerja. Nah, Aku gitu. merasa aku Tidak anak-anak berdaya tapi gitu. Perasaannya. Ininya ya. Apa namanya? jiwanya. Child, inner child. Inner child. Benar. Kalau gitu hari ini IHSG dengan level penguatan yang cukup tinggi, apa saja saham yang Oh iya. berhasil menguat Kita lihat cukup tinggi, dulu. baik Jeng, jeng, sektoral jeng, jeng, maupun jeng, secara jeng, jeng. emiten by emiten Mbak Sandra. Udah pasti Non cyclical kayaknya akan naik Finance. terus gak sih, Mbak? Hah? Non cyclical akan naik terus nggak, Mbak? non cyclical harusnya iya ya karena kan Iya itu nggak kan? terpengaruh ya. Tapi khusus yang retail ya yang berhubungan sama Perlebaranan. ya yang kayak gitu. Tapi cyclical juga ada yang perlebaranan kayak belanja baju gitu kan Iya, nggak setiap iya, hari. iya. Tapi kalau makan kan udah pasti kebutuhan kita ya. Yes. Yang naik banyak itu ada finance udah pasti ya 1,4. Oh, yang lebih naik lagi 5,9 teknologi Itu tertinggi hari ini. 5%. Teknologi apa Yoi. itu sentimennya? Eh Dan saham apa yang paling tinggi? sih? paling tinggi ntar ya. Sahamnya itu teknologi. ada saham Apakah? Apa? Elite 34%. Terus kemudian WiFi 4%. Lagi-lagi. Kemarin turun loh 16% Emang WiFi. elit iya Mbak? Buka Oh iya. sama iya, Goto. Goto 6% loh. Hari ini Goto direkomendasiin sama JP Morgan. Ratingnya naik jadi underweight, target harga 95. Oh iya. Gitu. Sorry ada terus kita ngeliat ke handphone semua nih kepala. Iya. Karena emang Kepo ya. lagi ngeliat Edge ya. data. Edge juga naik, Keren. dia 24%. Indonesia aku nggak tahu ya punya siapa ya dia. Bisa kalau punya perusahaan terus mau didaftarkan Terus IPO, kira-kira kode tikernya mau apa? LUV. Karena harus Empat. Harus Oh, iya. empat. LUFF V-nya 2. atau LUVV. LUVV. Kalau Edo apa? Sahamnya akan digoreng setiap menjelang hari Valentine. Iya benar. Perusahaan Luf. khusus menjual coklat dan bunga. Enggak. Dan Perusahaan bisnis laundry ya. penyedia jasa Iya, jasa, kasih sayang. kasih sayang dan apapun yang lainnya. Yang berhubungan dengan kasih sayang. Kasih sayang, benar. Gitu. Kalau mau memberikan kasih sayang dalam bentuk nyuciin baju orang bisa ada laundry di situ. Nah, Bayar memberikan tapi kasih kan? sayang, iya Iya. dong. Iya. Dalam bentuk Iya. apa bisa? Nemenin Bagus juga tuh. kondangan. Iya, LUVV. Iya benar. LUVV. Betul. Belum ada kan? Belum Kayaknya belum, belum belum. ada. Langsung daftar Luf. aja mau aja sekarang. Luffy pakai F kayaknya lebih ini ya. Luf. Itu Iya. jatuhnya lebih ke One Piece ya, Luffy. Kalau nggak laku jadinya HUVV. Sebuah nama yang tidak menjadi doa yang baik ya. Jangan Uf dong. ya, HUVT, HUFT. HUFT. Nah, menurut Mbak Sandra, memasuki bulan Ramadan kalau tren pariwisata salah dong pertanyaan. Ya, sepi lah. Ini sekarang enggak, ini sekarang kan Nanti pas mau lebaran. sudah lebaran, sudah masuk ke bulan puasa. Apakah sudah bisa dicicil sekarang dari yang saham-saham retail dan Udah juga bisa harusnya dari kemarin. udah dari pada kemarin naik. justru ya. Matahari Momentumnya itu gitu-gitu. sebelum enggak kalau itu contoh ya. Kalau yang MAP. udah naik tuh kayak Japfa yang masih makanan sektor Oh, makanan. masih di makanan. Kalau yang pakaian itu belum. Mungkin bisa kita Retail-retailan pantau. belum. Mapa tuh udah naik juga. Udah sempat naik. Enggak, belum. Mapa belum. Tapi Mapa maksudnya boleh. kalau Api. dimulai sekarang, kalau misalnya itu udah bisa, harusnya udah dimulai dari kemarin. Kalau sekarang masih ada kesempatan kah? Masih ada peluang Masih bisa. Masih ya? Masih bisa, iya. untuk mendapatkan quick win gitu Iya. ya? Kayak Mapi ini udah mulai naik nih. Oke.
MAP Cus, Mitra Adi Detikers, Perkasa. salah satunya Menarik, bisa dijadikan pertimbangan untuk dibeli ya. Yes. Buat nanti Di Serok Serok hari raya. di hari raya. Di hari raya. Atau sebenarnya di hari raya Dijual. tahun depan juga nggak Bisa apa-apa ya. Nggak kemana-mana bisa-bisa. Iya. Baiklah. Thank you Apalagi Mbak yang Sandra. Thank you juga. Kita udah Indonesia. 16.20 juga. Yes. Dan besok akan ada lagi Mbak Sandra ya pasti ya. Besok ada. Besok ada ya. apa? Besok hari Kamis Kamis. ya, Hari Kamis. Kamis. Soalnya Yes. Mbak Sandra ini udah 2 hari nggak ada. Jadi- Satu. Iya. Oh hari Kemarin Senin doang. ada. Kamu yang nggak ada. Itu yang nggak Oh. ada. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Malah ketemu siapa Salah tadi sasaran. hari Senin? Pak Zulhas. Kita akhiri market review Ya. hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Sandra. Sama-sama. Dan juga Indonesia. Detikers semua. Kita masih akan mengudara sampai jam 6 sore. Nah, setengah 6 ding. Setengah Betul, 6. Habis itu ya. ada Detik Kultum. Tapi abis ini masih punya. Berita lagi. Nah ini nih karena tadi nanyain soal hilalnya THR belum muncul. Nah abis ini kita akan ngomongin kapan sih sebetulnya ya kan THR ini turunnya seperti apa. Udah sampai mana prosesnya ya kan. Udah diproses belum sih? Pertanyaan bisa HR 2 ya. minggu. Ya nanti kita. Sebelum. Nah harusnya Ya kan, kan. biasanya. Nah nanti kita akan coba ngobrol lagi juga soal THR. Dan THR teman-teman lainnya juga Ya. gitu. Mulia Dari banget ya. golongan buruh lainnya juga. Betul. Kita tanyakan nanti bareng sama Detik Finance. Yes. Sesaat lagi Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Iklan. Editorial Review kali ini tentunya akan membahas sesuatu yang tentunya ditunggu-tunggu banget sama kita semua Detikers yang akan merayakan hari raya yang juga sudah terbayang di pikirannya nih list-list apa saja yang harus dipenuhi, apa saja yang harus dibeli, siapa saja yang nanti harus dikirim-kirim misalnya atau mungkin juga sesimpel nggak simpel sih, se-early ngebook tiket untuk mudik dan pulang mudik. Semua itu membutuhkan THR yang belum muncul hilalnya. Nah, kita akan ngobrol juga dengan satu pakar ekonomi yang juga sekarang tentunya juga lagi bersiap-siap nih untuk mengecek hilalnya udah muncul atau belum gitu ya, mengenai kapan turunnya THR. Nah, oleh karena itu kita akan ngobrol bersama dengan Prof. Justin Simorangkir. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini aku menjadi Justin Simorangkir. Suneo, lihat itu dia. Mari kita buktikan apakah saya masih cukup berkemampuan ya dalam Ya, menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan di Ya, dunia ya, ekonomi ini ya. Karena sebetulnya juga ya Detikers ini memang menurut aku juga cukup cocok juga ditanyakan sama Kak Edo juga karena tentunya juga bisa memberikan pandangan yang cukup netral lah. Karena Iya. kan ini ada dua sisi Tapi nih. jurnalis tuh Ya. nggak boleh netral. Karena yang netral Eno. Betul itu juga. Jurnalis tuh harus punya keberpihakan. Mau kemana nih arahnya? Karena nggak mungkin bisa menjadi orang yang netral. Yang netral tuh Iya. cuman yang paling bijaksana, maha bijaksana, yaitu Eno. Eno lagi. Padahal ada 3 personilnya. Iya, kenapa Eno mulu ya? Bagus gitu. Bagus, Eno, Ayo siapa satu lagi? Lintang. Yang satu lagi kayaknya udah ini gak sih? Iya. Resign gak sih? Jadi yang Resign. yang Cuti. yang personil Iya, lama iya, tuh iya, masih tinggal sisa Kan Eno harusnya sama bertiga, kan Coki, makanya Coki, Coki. Coki masih gak sih? Par Dede, Enggak dong, Coki si netral. Tohab, Coki. Bukan. Kenapa kita jadi bahas netral? Iya, maaf. Iya. Karena kan sebenarnya juga kita pengen tahu kapan hilalnya muncul gitu ya, atau kapan sebetulnya THR ini akan turun gitu. Sementara juga kayaknya pemerintah juga lagi mumet gitu memikirkan ada isu lain yang juga sekarang sedang terjadi. Ya sebut sajalah banjir gitu. Karena memang
tadinya keputusan mengenai kapan turunnya THR ini harusnya dirapatkan hari ini ya, atau hasilnya hari ini? Kemarin Kemarin. tuh pemerintah berjanji akan mengumumkan kapan THR ini akan dicairkan gitu ya untuk pekerja swasta. Iya. Tapi hari ini tuh katanya ada pengumuman untuk menunda pengumuman THR pekerja swasta. I see. Jadi 2 hari lagi katanya. Ini baru aja hari ini tadi laporannya dari teman-teman Detik Finance. THR swasta itu belum diumumkan, biar Pak Menteri saja yang menyampaikan. Ini disampaikan sama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Mas Noel. Jadi ini sudah dibahas katanya, tapi biar bareng pengumumannya dengan ASN. Jadi bakal bareng-bareng nanti. Jadi mungkin 2 hari lagi ini udah bisa diumumin gitu ya. Oke, jadi sebetulnya pembahasannya sudah sempat dibahas gitu ya, sudah dibahas juga. Namun ada perubahan biar nanti pengumuman kapan turunnya THR ini gitu ya, itu berbarengan juga dengan ASN juga gitu. Kalau aturan-aturan sebelumnya kan umumnya pokoknya paling lambat itu dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan kan, paling lambatnya. Tapi mau dimulainya bisa secepat-cepatnya gitu. Biasanya tuh either 2 minggu sebelum atau bahkan ada yang 3 minggu sebelum gitu. That's why mungkin akan ada nih teman-teman dari PNS atau mungkin swasta yang udah mulai dicairin THR-nya per minggu depan gitu. Oke, ini berarti sebetulnya yang mengaturnya adalah Kemenaker ya? Kemenaker. Oke. Sebenarnya bipartit sih antara Kemenaker terus juga dengan perusahaan dan juga karyawan sendiri, pekerja sendiri. Tapi yang jadi menarik kan hari ini adalah ada janji pemerintah bahwa tunjangan hari raya itu akan diberikan juga untuk ojol tahun ini. Iya, karena sebetulnya juga ini disuarakan oleh ojol, kayaknya bukan hanya tahun ini ya, dari tahun lalu pun juga udah ada permintaan dari ojol juga untuk bisa ya perusahaan bisa menurunkan THR-nya juga. Nah ini apakah udah ada tindak lanjut atau mungkin respon juga mengenai apa yang disuarakan sama ojol kemarin melalui demonstrasi di Patung Kuda ya kalau nggak salah ya? Iya, di depan istana ya. Jadi sebenarnya sampai saat ini walaupun sebelumnya ketika ada wacana atau mungkin keputusan dari pemerintah untuk mewajibkan, nih kata-katanya mewajibkan ya kemarin sama Pak Wamenakar ataupun Menaker sendiri, bahwa perusahaan aplikator itu wajib memberikan THR buat teman-teman driver ojol. Sampai saat ini keputusannya masih sama, yaitu diwajibkan gitu ya, belum ada perubahan. Walaupun kemarin ketika diputuskan itu respons dari teman-teman aplikator juga sepertinya masih sangat normatif gitu, bahwa bahkan belum bilang bahwa ini akan mengikuti ketentuan pemerintah. Cuma ya respons dari teman-teman aplikator tuh waktu itu masih sebatas kayak sebelumnya kita juga udah kasih kok berupa sembako atau mungkin tunjangan lain, tapi bentuknya bukan THR seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu 1 kali gaji sebulan gitu kan. Tapi yang juga jadi diskursus lebih lanjut karena seperti kita juga cukup penasaran apakah ini bisa direalisasikan gitu, karena aturannya nggak ada sendiri kan. Betul. Aturannya nggak ada karena mereka kan juga bukan pekerja waktu tertentu kan. Jadi nggak bisa tuh mereka akan dapat THR lagi pula. Bagaimana cara nentuinnya 1 bulan tuh mereka dapatnya berapa gajinya gitu. Walaupun dibikin semacam tunjangan juga apa aturannya gitu, karena mereka freelance ya. Iya, mereka tuh mitra sebetulnya mitra. Ya gitu. Bahkan bukan freelance. Kalau freelance bahkan ada ininya ada aturannya juga, mereka bisa dapat THR atau by project sebetulnya gitu kan kalau freelance itu. Tapi sebetulnya kalau misalnya nih kita berandai-andai misalnya ini sahkan gitu ya, bahwa akhirnya si operator atau apa sebutannya ya, operator lah ya, si perusahaan aplikator ini diwajibkan untuk memberikan THR nih sama para drivernya. Ada kemungkinan nggak sih dari ya para buruh yang bidang lain juga yang statusnya sama-sama mitra juga akhirnya jadi meminta memberikan tuntutan yang sama gitu, permohonan yang sama juga, bahwa ya ternyata bisa loh sebagai mitra juga meminta hak THR gitu. Sangat mungkin bisa sih ya, kan? Sangat mungkin bisa karena banyak kan pekerja dengan status mitra lainnya yang nggak dapat kok yang lain dapat gitu. Pasti ada
unsur ketidakadilan di situ dilihatnya gitu. Cuma ya kita lihat gimana pemerintah sikap politiknya seperti apa. Ini kan termasuk sikap politik nih, bagaimana pemerintah kok tiba-tiba bisa meloloskan aturan ini atau membuat aturan ini gitu. Karena sampai saat ini kayaknya serius nih buat ngasih THR ini ya, nggak cuma omon-omon doang, nggak cuma wacana doang, kayaknya serius. Karena ya ini juga ada laporan 16 menit yang lalu reporter kita ngasih laporan dari Senayan bahwa salah satu aplikator ojek online sudah memberikan tanggapan terkait imbauan memberikan THR buat driver ojol ini dari Maxim yang disampaikan oleh Government Relations and Public Affairs Maxim, ada Widi Wicaksono. Beliau bilang, kami sedang berdiskusi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dengan Bapak Wamenakar. Kita fokus nantinya akan ada bantuan untuk hari raya. Nah, sampai saat ini masih ngomongnya tuh bantuan, bukan THR gitu, what so called THR. Cuma memang bentuknya seperti apa, kami masih didiskusikan bersama terus. Kita intens diskusikan ini dalam mungkin seminggu 2 minggu ini. Kami mungkin sudah ada bentuknya katanya. Dan internal Maxim Indonesia juga terus mengkaji mitra pengemudi siapa saja yang berhak menerima bantuan hari raya ini. Dia menekankan bantuan hari raya diberikan berdasarkan kinerja mitra pengemudinya. Jadi sepertinya ada masing-masing aplikator tuh beda pendekatannya ketika ngasih THR. Tapi when it comes to aturan harusnya sama sih ya. Makanya kita juga masih menantikan aturan Menteri Ketenagakerjaannya akan seperti apa. Yang pasti katanya karena ini niatnya untuk hari raya, kemungkinan besar ya pokoknya kita kejar seminggu 2 minggu ini kita sebelum hari raya sudah selesai. Itu hitungannya. Putusannya Jadi harusnya sebelum hari raya 1 minggu 2 minggu itu sudah ketahuan seperti apa bentuk THR-nya, kemudian juga perhitungan pemberian THR seperti apa, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan. Karena dari respons Maxim yang disampaikan barusan sepertinya nggak semua ya bakal dapat ya. Betul. Bisa dikatakan ini ya jawaban yang normatif dulu aja sambil menantikan gitu aturannya. Aturan yang baru, berarti permen lah ya yang akan diturunkan juga gitu. Ya ini urgensinya cukup tinggi karena ya hari terus berjalan menuju ke hari raya juga ya Kak ya. Benar. Tapi sebetulnya juga ini ya itu adalah ya kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah nggak akan ada besaran yang sama gitu antara satu mitra dengan mitra lainnya juga, walaupun aturannya nanti sama karena kan mungkin akan ada pertimbangan lainnya juga berdasarkan kinerja gitu ya dan lain-lainnya juga. Nah kalau PNS, nah ini besaran tunjangan PNS ini ada desas-desus gitu ya, kabar burung mengatakan bahwa tidak akan 100%. Karena efisiensi. Di kolom komentarnya Instagramnya Bu Sri Mulyani juga banyak tuh kayak, atau mungkin Pak Prabowo juga kayak tukin dosen yang kapan belum turun juga cairnya. Betul. Itu juga dinantikan. Tapi memang aturannya juga masih belum disampaikan gitu, diterbitkan juga ya. Yang pasti katanya pemerintah menyiapkan 50 triliun untuk anggaran THR PNS tahun ini. Nah, bila dibandingkan dengan tahun lalu, besarannya lebih kecil ya Kak tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu? Belum tahu. Oke. Karena juga sebenarnya kan untuk rekrutmen PNS juga tahun ini kan belum baru dimulai. Jadi belum dapat tuh kayaknya mereka. Tapi yang pasti kalau misalnya Lebaran itu jatuhnya pada tanggal 31 Maret 2025 nanti, berarti THR PNS tuh bisa mulai cairnya minggu depan seperti yang kita bilang tadi. Jadi udah mulai bisa dapat THR tuh minggu depan tuh. Tapi aturannya juga belum disampaikan sama Kementerian Keuangan, diterbitin sama Kementerian Keuangan. Yang pasti juga dari Kementerian Koordinator Perekonomian bilang THR yang dibayarin lebih awal ini bisa membantu ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh tinggi gitu ketika momen Lebaran ini. Karena selalu seperti tahun-tahun sebelumnya juga biasanya ketika ada momen Lebaran, Ramadan, itu yang bantu ekonomi Indonesia itu bisa tumbuh lebih tinggi. Juga kan sebenarnya ada isu atau diskursus kayak gini ketika efisiensi saat ini dilakukan, kan ada kekhawatiran
pertumbuhan ekonomi itu akan melambat dari sebelum-sebelumnya. Cuma beruntungnya efisiensi dilakukan juga ketika momen Lebaran, ada tunjangan hari raya di situ. Jadi harapannya tidak akan terlalu banyak membuat ekonomi berjalan lambat gitu. But we never know ketika orang-orang memilih untuk nge-keep duitnya. Who knows? Bahkan ada beberapa anggapan juga di media sosial sekarang yang bilang, kok gue ngerasa lebih sepi ya orang belanja sekarang gitu. Iya, banyak banget juga berseliweran itu di sosial media aku, di mana ya war tajil tidak seramai itu karena yang jualan juga nggak sebanyak itu juga. Kemudian juga excitement orang untuk mudik juga tidak setinggi tahun lalu karena ya let's say misalnya yang banyak mudik adalah dari kota-kota besar kayak Jabodetabek misalnya. Sementara juga Jabodetabeknya juga lagi dilanda banjir kan, jadinya juga masih ragu-ragu untuk meninggalkan tempat tinggal. Jangan kan untuk mikirin mudik nih ya, ini beresin setelah selesai banjir juga bingung gitu. Kayak kemarin gue juga pas ke Ngawi juga ngelihat, gak ngerti apakah karena memang puasa jadi sepi gitu ya, jalanan juga mungkin ada pengaruhnya, tapi pas waktu berbukanya juga gue expect akan lebih ramai dari itu masalahnya. Jadi gak ngerti ya apakah ada hubungannya nih dengan efisiensi yang dilakukan sama pemerintah. Tapi kan juga ada beberapa safety net lainnya yang dipakai buat masyarakat di kelas bawah setidaknya untuk bisa tetap punya daya beli gitu. Kayak subsidi digelontorin, juga mungkin yang jadi kegelisahan di masyarakat kelas menengah kali ya, yang gak dapat apa-apa. Betul. Terus banyak juga tanggungan. Dan banyak keterbatasan juga, banyak PHK juga sekarang kan. Nah itu dia, masyarakat kelas menengah itu sebetulnya benar-benar terhimpit gitu ya. Maksudnya juga ketika dia juga tidak masuk ke dalam aren't we all ya kan. Tapi ya maksudnya juga mendapatkan bantuan dari pemerintah udah jelas enggak gitu, karena memang bukan termasuk golongan yang butuh bantuan dalam bentuk ya bantuan langsung misalnya atau subsidi misalnya. Tapi pun juga ketika menuntut sesuatu yang lebih besar juga gimana gitu, buat apa juga ya. Kayak contohnya deh misalnya di bidang pendidikan gitu ya. Kalau misalnya masyarakat tingkat atas nih ya, tentunya juga punya privilege yang lebih, akhirnya punya pilihan yang lebih banyak gitu ketika memilih misalnya mau sekolah di mana atau mau memilih pendidikan tuh seperti apa gitu. Di bawah juga dapat bantuan karena udah ada kategori bantuannya atau mungkin juga beasiswanya juga ada opsinya. Tapi sih yang tengah ini nih yang mau merage ke yang lebih tinggi lebih gitu tinggi ya. Atau mungkin yang opsinya lebih bagus, kemampuannya nggak ada gitu. memilih yang pakai bantuan ya nggak bisa. Sabar ya. Iya, sampai bingung ngomongnya. Kita kapan ya kayaknya ya. There will be time. Nah ini tadi ASN udah gitu ya. Sekarang pekerja sektor swasta atau informal. Ada info apa? Informal. Kayaknya masih sama kan? Tadi nanti akan disamakan bersamaan dengan PNS juga gitu 2 hari aturannya. lagi tuh, iya. Atau ini dinanti-nantikan sebenarnya bagaimana aturan ini. Sepertinya ada sedikit perubahan yang dilakukan sama pemerintah terkait aturan pemberian THR tahun ini, termasuk dari ke teman-teman ojol juga. Dan ternyata mungkin banyak yang nggak tahu juga, freelancer tuh juga bisa dapet THR loh. Oh wow. Iya, ada aturannya loh. Ntar aku cari ya aturan THR freelancer ya, ada tahu. Jadi hitung-hitungannya tuh mungkin beda sama PKWT. Tapi kalau dia punya masa kerja 12 bulan atau lebih itu bisa mendapatkan THR dari orang yang menggunakan jasanya tersebut. I see. Nggak tahu nanti kalau misalnya aturannya berubah lagi ya, tapi sejauh ini sih tahun lalu sih begitu, ada aturannya seperti itu. Jadi ada 2 kategori penghitungan THR untuk freelancer. Yang punya masa kerja 12 bulan atau lebih, dia berhak dapetin rata-rata yang diterima dalam 12 bulan terakhir. Jadi hitungannya per bulannya tuh dari rata-rata dari 12 bulan itu gitu. Nah kalau misalnya masih kurang dari 12 bulan, akan diberikan THR yang proporsional. Pro rate aja kayak gitu.
gitu. Menarik, tapi ya memang itu ya yang harus minimal masa kerjanya adalah memenuhi 12 bulan lah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nggak menutup kemungkinan juga ini ditolak mentah-mentah Iya, kayaknya oleh yang itu pengguna juga ada jasa terms juga and conditions gitu. Tergantung kebijakan perusahaan lagi ya, Iya. teman-teman ya. Betul. But it's okay, mudah-mudahan sudah tergambarkan hilalnya ya untuk detikers yang juga menantikan kapan nih kira-kira THR-nya juga akan turun gitu, disesuaikan dengan bidangnya gitu ya. Mungkin buat detikers yang ASN, buat detikers yang juga statusnya mitra, buat detikers yang memang juga pekerja atau karyawan swasta gitu. Ternyata semuanya juga kita masih menunggu. Masih menunggu, termasuk yang ojol yang paling seru karena memang ini belum pernah ada aturan kewajiban. Ya. Mereka mitra, tidak ada aturannya mitra bisa dapetin THR, tapi ada kewajiban dari pemerintah, ada keputusan seperti itu, jadi sangat menarik untuk dinantikan. Anyway, kemarin juga kita tahu bahwa tanggal tutupnya Sritex itu adalah bertepatan dengan hari pertama puasa. Oh iya. Gitu Sritex dipastikan katanya dapat THR katanya. Oh gitu. Dijamin sama Menaker dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beberapa hari yang lalu. Kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Jadi tetap dapat THR. Amin ya, teman-teman semuanya bisa dapat THR tetap. Iya. Dan mudah-mudahan pada semuanya dapat 100% gitu, nggak proporsional gitu ya. Masuk juga pesangonnya mudah-mudahan bisa cair sebelum Ramadan juga. Iya. Semoga kurator bisa Sebelum Lebaran. Oh iya, sebelum Lebaran maksudnya. Semoga kurator bisa segera menjual aset-asetnya, jadi duitnya ada, THR bisa dibayarin. Betul. Laran dah tuh. Nah, termasuk juga ya pesangonnya, ya diharapkan kan uang pesangon tuh bisa tidak hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari aja, tapi juga mungkin buat apa sebutannya, mantan karyawan Sritex lah ya, untuk bisa membuka bisnis misalnya, atau modal untuk mencari kerja, karena sebetulnya harapan besarnya adalah tetap bisa berpenghasilan lagi gitu. Wah, baik itu nanti mungkin terserap ya tenaga kerjanya terserap lah di industri lain, atau mungkin di perusahaan lain gitu, atau mungkin juga membuka usaha dan lain-lainnya. Bahkan ada isu juga, atau ada usulan wacana pekerja Sritex akan kembali dipekerjakan kan sama pemerintah. Iya, ketika berganti kepemilikan, lah, benar. ya, gitu. Ya mudah-mudahan pada bisa diserap itu tenaga kerjanya, karena kasihan banget ada 10.000 lebih gitu yang di PHK, jadi akan sangat jatuh tuh ekonominya Semarang. Iya, betul. Nanti lumpia gimana? Kok lumpia gimana sih? Lumpia mereka jualan lumpia jadinya. Kalau 10.000 orang jualan diekspor lumpia Oh frozen. amin ya, atau mungkin ke luar negeri jualan lumpia. Kayak orang kabur aja dulu berarti Eropa belum pernah merasakan orang Londo kayaknya pernah. Iya. Itu ya. Lumpia? Lumpia. Abis ini kita masih akan lanjut lagi detikers. Mas, terima kasih banyak ya sudah kasih informasi juga mengenai kapan kita akan dapat hilal. Walaupun belum ada infonya pada akhirnya ya. Ada angin segar lah ya, bahwa sebenarnya ini sudah ada on progress gitu. Sudah harapan ya. Menaker, ya. Oke, makasih. Terima kasih sudah diundang. Lanjut. Silakan closing sendirian. Ya udah, kita nantikan berarti ya detikers ya, kapan THR ini akan turun. Tapi habis ini kita akan lanjut lagi, ini bagaimana nasibnya teman-teman atau adik-adik sekolah. Karena kayaknya tuh buat teman-teman pelajar nih banyak gitu singkatan program-program atau ya program lah, atau apapun yang harus dilalui sama mereka gitu. Udah UN paling pendek tapi malah yang dihilangin. Jadi adanya panjang, SBMPTN, SNMPTN. Zaman lo dulu apa? Gue SBMPTN. Gue SNMPTN. Yeah. Kenapa harus ada beda N dan B itu ya? Yeah. Terus sekarang jadi lebih pendek lagi, SPMB. Betul. Nah sekarang akan diganti lah. Sekarang telah menjadi PPDB. PPDB nanti ketukar lagi. Sekarang udah jadi SPMB, PPDB-nya diganti. Iya benar, diganti. Nah itu dah. Apa bedanya? Dan
apa pengaruhnya juga untuk teman-teman pelajar juga gitu ya, apa efeknya, atau mungkin sekarang walaupun kita nggak akan mengalami tapi kita kayaknya harus tahu biar bisa catch up. Benar. Iya, terus kayak gimana kamu persiapan UN kan? UN udah nggak ada kali dari tahun kapan. Jadi kalau ngobrol sama tongkrongan kita yang Gen Z, Gen Alpha Gen tuh Alpha masih nggak ketahuan toku-tokunya banget lah ya. Abis ini kita akan ketemu sama guru BK kesayangan kita dari Detik Edu. Sesaat lagi Detikers tetap bersama kami Detik Sore. Gak cuma honore. Nah, Kita udah siap untuk cerdas cermat. kita bukan lagi editor dan juga host, tapi kita adalah anak murid sekarang. Karena di depan kita udah ada guru BK. Kesayangan kita semua dari SMPN DTKCOM. Repot. Repot banget. Ada Mbak Hani Kusmawardani di sini, redaktur Detik Edu. Welcome back Mbak Hani. Halo semuanya. Mbak Hani puasa? Alhamdulillah. Mbak Hani kerudungnya mengingatkan Masjid Timbandina. Oh ya? Masjid Nabawi. Iya kan, garis-garis. Sekarang bukannya ini Apa? yang ada bunga matahari. Oh iya, itu juga Yang umroh. viral ya. Umroh yang pakai bunga Biar matahari. gampang dilihat ya. Mbak, di tengah-tengah bulan Ramadan ini, kayaknya kita harus nanya tajil favorit Mbak Hani. Ya itu harus pertanyaan untuk semua bintang tamu atau narasumber. Aduh, tajil favorit ya. Iya. Tajil favorit. Yang Kalau bisa sekalian lokasi belinya di mana? Kalau ngantri gak apa-apa, jauh gak apa-apa, yang penting harus itu. Nggak punya tajil favorit. Yang ada aja di depan mata. Oh, nggak neko-neko nih Kalau Mbak nih. di depan ada kurma ya udah kurma, di depan ada Oke. teh anget ya udah teh anget. Oh. Nggak yang terlalu menggebu-gebu kayak dulu sih. Kalau dulu tuh harus menggunakan ini sekarang. Oh ya, Ya sekarang udah lebih sih. zen ya. Nggak ambis ya, Iya. nggak FOMO ya. Iya. Kalau orang bilang ada viral di sana, ya Tidak. terserah deh. Yang Penting gue buka ada puasa nih, aja ada gitu. depan. Mm. Ya. Oke, baiklah. Nah kalau misalnya sekarang juga kita akan ngobrol soal ada sistem yang berubah lagi di masa pemerintahan yang baru, sistem penerimaan murid baru. Sebelumnya ada namanya PPDB. PDB. Sekarang Betul. ganti nama jadi SPMB. PPDB ini kan penerimaan peserta didik baru. Baru. SPMB sistem penerimaan Penerimaan murid murid baru. Yang beda semuanya sih. Nggak ada singkatan yang sama gitu Iya, ininya. iya. Karena B-nya doang baru. oh iya baru doang yang benar. Berarti apa yang berubah? Apa yang berubah? Udah jam segini. Ya jadi SPMB ini sudah ditetapkan di Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Udah diteken 26 Februari kemarin. Dan udah diundangkan 28 Februari. Berarti sudah resmi berlaku. Berarti undang-undang yang sebelumnya yang sistem PPDB udah dinyatakan tidak berlaku. Gitu. Nah, apa yang berbeda berkaca dari PPDB kemarin kan banyak banget yang zonasi ya. Zonasi itu dinilainya ini tuh ada satu masalah kesenjangan mutu pendidikan gitu. Jadi karena penurunan kualitas unggul karena masuk situ karena dekat sama sekolah. Nah ini coba diperbaikin sama SPMB itu. Nanti akan berbasis prestasi. Nanti akan pakai nilai tes kemampuan akademik nantinya. Tapi belum ya. Belum untuk tahun ini belum. Kecuali buat SMA. Kemudian ada juga masalah administrasi. Seperti pemalsuan domisili. Ya kan bisa tumpang banyak tuh kakak gitu gitu kan. ya. Harus Dipindah-pindah tahun dulu tuh. gitu. Padahal rumahnya nggak di situ gitu. Nah, ini diperbaiki juga sama SPMB ini dengan namanya sistem domisili. Jadi itu lebih fleksibel, bisa lintas provinsi. Jadi kalau misalkan rumahmu di perbatasan nih. Iya. Nah, contoh lah kalau Pak Muti suka memberi contoh itu, misalnya rumahmu di Ciputat nih. Lebih dekat ke Jaksel, timbang ke Tangerang Selatan kan. Nah, itu nanti akan bisa diakomodasi gitu. Bisa masuk Jaksel meskipun domisilimu di Tangsel. Tetap ada radiusnya nggak, Mbak? Iya, ada radiusnya. Oke. Begitu, tapi lebih fleksibel sih. Iya, Jadi nggak harus saklek satu provinsi, nggak. Kalau misalnya kamu dekat sama provinsi tetangga, bisa gitu.
Jadi diperlonggar ya. Iya. Jatuhnya itu ya, kayak diperlonggar ya. Memudahkan atau justru bikin lebih ruwet untuk para orang tua yang mau nyekolahin anaknya dengan ada sistem baru ini? Memudahkan sih, karena mungkin nggak akan nanti numpang kakak di Benar. kakak gitu ya, Iya. yang ada di misalnya di rumahku di Depok, nanti aku punya saudara di sana, aku titipin anakku di Jakarta gitu, nggak akan ada seperti itu. Untuk menutup kecurangan yang seperti itu. Iya, mengurangi dosa-dosa ya yang Iya. dilakukan para orang tua ya, berbohong. Demi anak white lie itu. White lies. Kemudian data-data siswa itu sudah harus masuk sebelum masa penerimaan, sebelum masa seleksi. Jadi misalnya alamatmu di mana tuh udah harus masuk duluan tuh sebelum seleksinya jalan gitu. Jadi I see. nggak bisa dipalsukan nih alamatnya kayak gitu. Oke. Kalau SPMB jadi sistem penerimaan yang baru, Mbak, ada ini nggak? Ada kekhawatiran nggak? Ada polemik baru yang muncul dengan sistem yang baru ini? Kayak apa potensi kecurangannya, ada nggak sih? Ini mencoba untuk ditutup dengan itu sih. Iya. Nah, Tapi dari sistem yang dipakai sekarang di yang baru ini, apakah masih ada gitu? Maksudnya potensi kecurangan yang mungkin yang bisa dilihat dari teman-teman Detik Edu? Iya. Nah, ini pendekatan fleksibel itu memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur kuota dan mekanisme dan karakteristik. Nah, ini mungkin bisa ada di pemerintah daerah gitu ya. Nah, ini sebisa mungkin sih transparan dan transparan datanya gitu. Jadi Tidak kayak ditutup-tutupin. harusnya pengawasannya dong yang lebih diperketat ya. Iya. Dan kita tahu dari dulu juga kita tuh paling jago bikin aturan, bikin Mencari kebijakan. celah. Iya, paling jago. Tapi dalam hal mencari celah, mencari jalan menuju Romanya tuh kita ada terus gitu ya. Betul. Iya. Takutnya kan ketika itu dikasih otoritas gitu untuk pemerintah daerah, jadinya tetap ada peluang gitu untuk bisa Mencurangi. Iya, peluang Lebih mahal ada ya. gitu. Semoga Iya. pengawasannya lebih ketat ya. kalau kayak gitu dengan pengawasannya data. dari dinas berarti ya? Dari Dari mana sih? kan datanya tuh satu ya, jadi kayak pangkalan data siswa sekolah, jadi data pokok pendidikan, jadi data induknya tuh udah masuk, jadi nanti tinggal diawasin juga sama pusat juga gitu. Meskipun dalam teknisnya diserahkan ke daerah I see. gitu. Nah ini ada aturan baru juga. Jadi kalau murid nggak diterima di sekolah negeri itu bisa masuk sekolah swasta. Nah ini informasinya seperti apa nih Mbak aturannya? Iya. Ini Nah. dibiayai pemerintah katanya atau bagaimana? Nah itu Pak Muti sih minta untuk kalau misalnya tidak diterima di negeri, karena PPDB tahun lalu itu ada SD negeri atau sekolah negeri yang kelebihan murid, ada sekolah swasta yang kekurangan murid. Gitu. Nah, jadi ini Subsidi silang gitu ya? iya, jadi ini menyertakan sekolah swasta ke dalam SPMB ini dan akan dibiayai dengan biaya Pemprov. Nah, tapi masalnya kemampuan Pemprovnya ini belum diketahui nih sejauh mana. Gak semua Pemprov bisa ya gitu. Yang ya? jelas Jakarta sih yang paling siap. Iya. Jakarta yang paling siap. Karena dia PBD-nya banyak sekali. Iya, dan kemarin sudah menyatakan bahwa sekolah swastanya dimasukkan dalam sistem penerimaan murid baru gitu. Oh, ada aturan lainnya juga nggak? Mungkin mendaftarkannya harus di provinsi yang sama atau di kota yang sama atau seperti apa gambarannya? Kalau untuk ini ya, untuk kuota jalur ya, kuota jalur nih kalau untuk SD dibandingkan PPDB itu tetap semuanya. Jadi untuk domisili minimal 70%, afirmasi 15%, prestasinya nggak ada prestasi. Jadi masuk aja, kemudian mutasinya maksimal 5%. Mutasi itu kayak kepindahan orang tua dan lain-lain. Kalau afirmasi kan seperti anak yang nggak mampu atau disabilitas seperti itu. Nah, kemudian untuk di tingkat SMP ini ada yang turun dan ada yang naik nih. Nah, domisilinya untuk PPDB kemarin 50%, untuk SPMB 40% minimal. Jadi turun ya. Kemudian afirmasi dinaikkan jadi dari 15 jadi 20%. Oh, Pak, kuotanya ada perubahan juga ya. Kemudian prestasi, kalau yang PPDB itu sisaan kuota, ini diminimalkan 25%. I see. Nah, prestasi itu akademik dan non akademik gitu. Kemudian mutasi maksimal 5% tetap sih. Itu alasan ada yang dinaikin, ada yang diturunin, kenapa Mbak? Ya itu tadi demi fleksibel
rayon itu. Jadi biar fleksibel itu aja, antar provinsi bisa gitu. Jadi pokoknya yang kuota untuk yang ketika dia dinaikin berarti ini harusnya bisa lebih fleksibel gitu ya, makanya kuota dinaikin. Dan gitu. kemudian prestasi mungkin juga nanti akan pakai nilai TKA itu. Siap. Kemampuan akademik itu untuk 2026 sih. Kalau untuk 2025 baru SMA. Per November baru SMA yang mengalami TKA. Gitu. Cuma SMA doang per SMA November doang. nanti. Jadi untuk SD, SMP nanti Nggak, mulai belum Februari 2026. Jadi untuk penerimaan murid yang tahun depan. Iya. Februari emang udah penerimaan murid baru ya? TKA-nya. Oh, TKA-nya. TKA-nya. Gitu. Berarti yang mau masuk SMA nanti November sudah mulai tuh? Sudah mulai nih, ada TKA. Nah ini akan dipergunakan untuk kalau masuk ke perguruan tinggi negeri nilainya. Jadi bukan nilai rapor lagi gitu. Nah ini alasannya karena menurut Pak Muti ya, alasannya terlalu subjektif kalau nilai rapor itu. Karena ada beberapa guru yang sangat dermawan gitu, mengatrol Quote and quote ya. nilai anak-anak itu yang harusnya 7 jadi 9 kayak gitu. Jadi jauh ya. Dari 7 ke 7,5. misal ya. Itu tergantung Misal kedekatan wali murid dan juga guru ya. Gitu. Jadi karena subjektif makanya diobjektifkan pakai TKA gitu. Jadi TKA-nya ini akan bersaing untuk penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi. TKA itu sebetulnya semua mata pelajaran atau yang kan kalau dulu ada yang intinya aja tuh misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA misalnya atau Iya, apa? mata pelajaran yang inti sih. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti Sekarang itu. yang inti apa aja sih mata pelajaran? Iya, katanya udah nggak ada IPA IPS juga. Itu baru akhir-akhir ini loh aku mengetahuinya. Iya, TKA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika itu sih yang inti gitu. Kalau untuk IPA IPS-nya penyurusan gitu kan. Iya, betul. Penyurusan gitu. Jadi SPMB ini tetap ya mempertahankan 4 jalur seleksi ya. Iya. Domisilinya tetap ada, yang tadinya zonasi jadinya Zonasi domisili. jadi domisili. Terus yang lain tuh kayak prestasi, mutasi, afirmasi masih tuh. Oh ya, tergantung ini. Kalau yang IPS tuh tetap ada sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Kalau yang IPA, nah sekarang udah bukan IPA Kak namanya, Saintek. Saintek ya. Dan bukan IPS, Soshum. Sorry anak lama. Soshum. Sosial. Hukum ya kayaknya. Ya kan? Iya. Oh iya. Sosial humaniora. Oh salah kok hukum sih. Humaniora. Cepet banget tuh belajar hukum ternyata, Iya, walaupun makanya memang harus belajar hukum dari kecil sih. Fisika, kimia, biologi, dan matematika. Terus itu ada TKA campuran juga yang meliputi TKA Saintek dan TKA Soshum. Jadi sementara mungkin pakai nilai rapor ya untuk yang tahun 2005-2026 ini untuk yang sekolah menengah sama sekolah dasar, SMP sama SD masih pakai nilai rapor. Iya. Kemarin tuh yang sebelumnya pas PPDB katanya itu banyak orang yang jadinya putus sekolah ya gara-gara nggak keterima terus akhirnya kayak berhenti gitu setahun. Betul. Iya. Jadi banyak yang mundur kan. Sampai segitunya ya sistem itu membuat. Iya, karena nggak sekolah mungkin di swasta terlalu mahal. Iya. Jadi kayak yang nunggu aja dulu gitu ya jadinya. yang nggak mampu gitu, maunya sekolah negerinya murah, ya emang gratis kan ada beberapa provinsi. Kemudian karena nggak keterima jadi harus di sekolah swasta. Sekolah swastanya mahal. Yang kelas menengah itu sekolah tertindak. Kelas bawah kayaknya ya yang ini. Iya, itu juga tertindak. Jadi atau kelas menengah dapatnya yang ya sedang-sedang saja, nggak bisa aim higher gitu. Tapi itu tadi yang kelas bawahnya jadinya nanti harus putus sekolah. Pilihannya jadinya Mbak ya. Jadi ini sebetulnya dilahirkan untuk menanggulangi atau menanggulangi putus sekolah itu. Yang kemarin itu terjadi di sekolah swasta, tapi tentu yang Pemprov mampu membiayai ya. Mungkin akreditasi, tapi mungkin bukan akreditasi yang A gitu. Yang akreditasinya yang ya sesuai dengan Pemprov, kemampuan Pemprov membiayai gitu. Gitu sih. Tanpa mengurangi komposisi persentase buat murid berprestasi sekolah gratis di sekolah negeri. Kalau yang itu sekolah unggulan ya kemarin ya bilang ya, apa sekolah teladan? Sekolah unggulan itu di bawah Kemendikti. Itu udah jadi, Mbak? Itu yang katanya ada berapa banyak gitu? Baru sih. Baru di set up. Oh, baru di set up, belum berjalan. Belum berjalan. Oh. Udah ada kabar kapan mungkin akan mulai di. Baru pembangunan sih. Masih fisik, secara fisik ya persiapannya. Beberapa provinsi Bangka Belitung sama
mana ya kemarin itu. Karena ada Andrea Hirata ya di Ya gitulah. Iya, aku lihat datanya nih, gitu. ini cukup banyak loh dari data BPS. Angka putus sekolah tahun ajaran 2023-2024 meningkat di seluruh jenjang dibanding tahun ajaran sebelumnya kecuali SMA. Dan ini ditenggarai karena sistem itu, Mbak. Salah satunya ya. Salah satunya yang salah mendukung satunya, ya. iya. Kayak enabler jadinya dia Iya. ya. Nah, ini juga ada pengecualian sih. Jadi Jadi sistem ini tidak berlaku di daerah 3T. iya. Jadi kalau Pak Muti bilang, ya syukur-syukur di daerah 3 itu ada yang mau sekolah. Syukur-syukur juga sudah ada sekolahnya gitu. Jadi udah nggak usah diberlakukan sistem ini untuk yang di daerah 3T. Aduh, Gitu. Baiklah. Lalu ada update lagi. Berarti kalau sekarang tuh sebenarnya teman-teman adik-adik pelajarnya lagi masih belajar di rumah kan ya sekarang Masih gitu ya. belajar di rumah. Gimana Mbak update-nya mengenai Beneran belajar. Beneran. Kalian. Nah itu capaiannya gimana tuh? Karena kan kalau Ayo, guru kan gimana? PR-nya adalah kayak aduh sudah tersampaikan belum gitu. Iya, pemantauannya gimana sih Mbak? Apakah mereka ada Zoom tiap hari untuk memastikan bahwa Masing-masing sih. Ada Masing-masing gimana? yang sekolah, ada yang masih pertemuan online. Gitu. Ada yang benar-benar diserahkan ke orang tua. Atau misalnya pakai buku kendali ini misalnya tergantung sekolahnya rajin apa tergantung enggak ya? sekolahnya iya. Jadi, Gurunya rajin apa enggak iya, ya? Kalau di sekolahan keponakanku, jadi anak suruh bikin target sendiri nih. Misalnya harus hafal juz 30, harus apa gitu. Itu balik lagi. Termasuk gitu, yang Kristen kayak juga? Oh enggak dong. Kalau yang non Is it muslim Bible ya. or is it Taylor Swift? Enggak, kalau yang Kristen lebih ke gimana caranya bikin jus ya, bukan menghafal jus ya. Karena nggak Yes, ya. puasa ya. Iya. Oh gitu. Karena kan kayak untuk kontrol itu nggak ada kah aturan dari dinas pendidikannya sendiri, misalnya kayak laporan kegiatan harian murid gitu misalnya yang harus di recap sama guru. Tapi enggak ini sih, enggak kaku sih. Jadi benar-benar yang diserahin kepada orang Ke tua. Guru Nah dan sekolah. itulah sekolah PR-nya untuk orang tua masing-masing. juga gitu. Iya itu ya. Habis Masih ada. habis raweh ya, Masih habis ada itu tuh. minta tanda tangan ustadznya. Oh, Masih ada nggak sekarang? That's nice. Masih kan ya? Masih. Oh. Ada beberapa yang masih. Iya. Ngantri. Betul. Oh. Terus ustadznya sekarang udah kayak e-sign. Kelihatannya dicap. kelihatannya Tangannya rempong tapi digital. ngangangin. Ngangenin, Iya, benar iya, kan? benar, Mirip-mirip benar, rempong benar. waktu kita aduh rempong, tapi ternyata kita kangen loh. Iya. Tapi Kan kayak kerempongan gitu. itu yang betul. jadinya memori yang bisa Iya, kita betul. ingat sepanjang masa. Mm-mm. Benar. Ke masjid mainan tapi ya. Iya. Ambil karung. Nah, kalau aku diakalinnya adalah datang ke masjidnya sekali, dicapin, kan harus ada cap masjid, Iya. cap sampai akhir ya kan. Nah, Habis nanti itu? ngisi si apa tuh namanya? Kultumnya yang dari TV. Oh, Tapi kan bener dengerin, banget. tapi kan dengerin kultum. Iya kan sih. ya. Kan gue udah digital. Smart way ya. Iya Smart way gitu. Curang. Do it easy way. Lebaran Jumatan. Iya. Oh. Bisa. iya. Benar begitulah pokoknya. Ya, nah ini adalah salah satu bukti bahwa semuanya itu bisa diakali. Nah, itu Diakali, dicari Semua caranya gitu. Mana mereka juga dapat jatah liburnya ternyata di Iya, total sampai ternyata. sebulan ya. betul. Iya. Sebenarnya Liburnya maju. menurut gue sih nggak Iya, enak maju ya. mereka. Ya, orang tuanya tetap Enak bayar. tahu. Kan nggak diskon dong mbak, ya kan? Iya kan? Karena kayak ibu-ibu, bapak-bapak karena Ramadan di libur nih Uang refund, sekolah, di uang refund, sekolah korting gitu di misalnya. korting kan enggak juga gitu. Ibu bapak Jadi kantin mungkin- jadi nggak jualan. Terus Oh, iya Mikirin juga. mudik ya. Mikirin iya. jadwal mudik biar nggak Kasihan terlalu tuh, iya, benar. apa? Bapak Nggak kantin. terlalu ini, nggak terlalu rapat gitu. Tapi Betul, lumayan lah betul. ini bisa membuat apa namanya Badan Gizi Nasional agak Agak slow ya. agak slow, agak Agak ada slow ya. waktu untuk evaluasi untuk bisa melanjutkan program Lumayan, makan 5 siang hari ya gratis. majunya. Iya, Lumayan iya. tuh. Tapi kalau puasa dapat makan bergizi gratisnya Nggak ada sahur dong. nggak ada kan? Ada Sebulan? di beberapa sekolah yang ada, Oh, itu tetap tuh ada? dibawa pulang. Oh, tetap ada, Mbak. Masuk sekolah, jadi dibawa pulang.
Enggak, tapi buat kalau pas buka. libur kan nggak ada Oh, kan? libur nggak ada. Iya. Libur nggak ada. Ya masuk sekolah cuma seminggu doang kan? Tanggal Jatuhnya? 6 sampai tanggal 20. Oh 14 hari. Iya, 2 minggu berarti ya. Iya. Iya, Oh iya iya, dibawa pulang jadinya ya. Iya. Dan banyak juga sih waktu kemarin sebelum puasa juga yang bawa pulang karena dibawa untuk keluarga katanya Iya. ya. Oh, Jadi mikir ya. Iya jadi melo deh. jadi melo. Ya oke. Nah, Baiklah. selamat berakhir Gitu. pekan buat teman-teman semuanya. Iya, Kok betul. berakhir pekan sih kan belum? Belum akhir dong, ini pekan. masih Rabu Kak, masih jauh loh. Kita masih ada 2 hari Iya, lagi maksudnya juga. selamat Buru-buru libur aja gitu. nih. Ini kan Buru-buru masih aja. libur kan mereka? Masih Betul. libur, masuknya tanggal 6, lusa ya. Sudah ada belum yang ditemukan Detik Edu ini keajaiban ketika mereka sekolah di rumah? Iya. Belum sih. Belajar Ya, di rumah paling kor. Iya, belajar di rumah aja. Belajar di rumah kor. Bener. Di rumah. Sambil mereog ya. Betul. Tapi anyway berarti Mas untuk SPMB ini untuk yang kelas 3 SMA khususnya case-nya jadi lebih mudah gak untuk masuk kuliah atau cari kuliah di kampus negerinya? Atau sebenarnya nggak berpengaruh juga kalau untuk anak kelas 3 SMA? Berpengaruh sih. Untuk TKA sih. Tes kemampuan akademiknya nanti akan untuk mencari kampus jalur prestasi gitu. Itu tadi oke. tidak pakai nilai rapor lagi karena Iya. subjektif. Nah berarti jalur prestasi udah nggak ada Mbak? Masih Ada ada, tetap. masih ada. Oh tapi Nah, ya nanti belum tanyakan sih penyesuaian karena kan datanya memang sudah masuk ya. Iya. Mungkin TKA untuk 3 SMA untuk tahun 2026 penerimaan Baru. mahasiswa yang tahun 2026 gitu. Oke. Somehow ada ya blessing in disguise juga ya ketika mereka dapat libur nih di seminggu pertama ini Iya. pas ada banjir juga gitu Iya. kayak ya walaupun juga kalau pas lagi sekolah ketika banjir mereka libur juga sih. Oh iya benar. sebetulnya. Iya, Tapi banyak yang nggak banyak terbuang juga sih yang sih. iya. Tapi tetap jam masuknya juga ternyata ada yang tetap aja ya, nggak makin siang di Jawa Barat 6:30, Oh. di Jakarta 6:30 juga kayaknya atau jam 7 gitu. Oh. Ada yang jam 8. Jadi tidak semuanya menyesuaikan Iya. dengan bulan Ramadan gitu. Iya. Ya, which gak apa-apa juga sih Jam sebenarnya. sekolahnya mungkin ya. sih yang menyesuaikan. Jam pulang sekolahnya menyesuaikan. Jam Ah. masuknya tetap. Oke. Yes. Alright, baiklah. Jadi kita nantikan SPMB ini seperti apa Iya. berlangsungnya gitu ya karena memang belum dimulai juga. Belum Anyway, dimulai, ya, Mbak. iya. Baru ganti Baru nama doang. diteken gitu ya. aturannya, diteken baru kelar akhir Baru Februari. Tok gitu Iya. ya. Mudah-mudahan beneran ini jadi memberikan kesempatan yang adil buat semua Ya. murid ya, nggak ada yang curang-curangan lagi, mengurangi dosa-dosa orang tua. Semoga. Dan tentunya juga mengurangi jumlah pelajar yang harus putus sekolah Betul, karena betul. kondisinya atau ya kondisinya memang tidak memungkinkan untuk lanjut di lokasi tertentu misalnya atau mungkin harganya kemahalan kalau misalnya mau masuk swasta dan segala macam alasan-alasan lainnya ya. Gitu. Iya, semoga berjalan lancar nih ya. Amin. Sesuai Amin. dengan yang dicita-citakan atau ya teorinya sih di atas kertas. Memberikan Bagus keadilan ya. Iya benar. Semoga ini mah. prakteknya juga nggak melenceng jauh ya. Betul. Tuh. Pengawasan nih kita titip ya Pak Mukti ya. Pak Muti. Pak Mukti dan juga teman-teman dari Yes. eselon satunya Kemendikti. Betul ya. Mendikdasmen dong. Kemendikdasmen. maksudnya. Terlalu banyak ininya Iya, apa namanya? pecahan ya. Gue sebagai orang yang gak sehari-hari ngeliput itu tuh kayak ya apa ya sebutannya Iya kan? jadinya karena tiga. Yang awam juga pasti Jadi bingung ya. dasmen, dikti sama budaya. budaya. Iya. Semua pas mau nyebut itu kayak yang mana satu ya? Agak lama nih mikirnya. Iya. Ya udah oke, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Ani. Edo, Eiza. Terima kasih. Jadi kita bisa nih melanjutkan sekolah kita kan sama guru BK. Apa hukumannya Mbak Hani? Hukumannya. Hukumannya jangan sampai tajilnya nggak dihabisin ya. Siap, abis ini kita makan tajil ya. Selamat Makan menjelang tajil. berbuka teman-teman semua. Yes. Besok kita masih akan hadir kembali tentunya dari jam 3 sampai setengah 6. Kali ini kita agak lebih cepat tapi setengah 6-nya karena akan ada detik kultum yang kita saksikan. Nah,
Nah, barangkali nih detikers yang juga pelajar ini harus disuruh untuk menulis-nulis juga nih materi kultumnya ini udah ada. Bisa pakai jalur Eiza ya. Untuk kamu juga. Iya bisa. Lu kan bisa ada bukti kayak, tapi kan nonton nih fotonya. Iya, sebenarnya Yes, memang yes, benar ya, di bisa sih screenshot, ya. iya. Karena esensinya kan yang penting dengerin kultum Iya. kan ya. Kultum Nggak dimanapun. harus kemana-kemana ya. Tuh. Oh pinter juga lo invent dari dulu ya. Iya, gua kan mengurangi jejak karbon. Bisa aja ya. Kan, biar hemat juga ya. Apa? Tema kultum? kultumnya adalah Keren. work-life balance dalam Islam. Waduh. Nah, ini Waduh, Pak Ustadz menarik. apakah dengan menggunakan balance apa tuh? Jam ini gelang power, Power balance. balance. Bisa meningkatkan membuat- work life balance dalam bekerja. Ya, udah gak ngetren juga ya. Dong. Nanti akan dijawab sama Pak Ustadz abis ini juga ya. Alright then, besok Oke. kita ketemu lagi Detikers. Tetap nonton terus Detik Sore. Jangan lupa follow seluruh sosial medianya detik.com. Kalau gitu waktunya Iza Magfira pamit. Edward Morakir pamit dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak Cuman cuma hore-hore. hore-hore. Selamat See you menjelang tomorrow. berbuka. Selamat buka Detikers.